Hari di mana Xia Ningxuang putus. Kami saling memberkati dengan kata-kata yang paling kejam. Mati sendirian. Setelah lulus, dia pergi ke luar negeri. Saya akhirnya menyerahkan hidup saya tanpa khawatir. 7 tahun kemudian, Xia Ningxuang, yang sudah menjadi orang terkaya di Nancheng, berpartisipasi. Reuni kelas. Minum 3 putaran. Dan dia bertanya padaku dengan santai. Saya ingat ada seorang anak laki-laki di kelas asli kami. Percobaan kain. Kenapa dia tidak datang hari ini? Xia Ningxuang berkata. Dia juga berdandan dan menyesap anggur dengan gelasnya. Jiang Yuyao, yang telah berkelahi dengan gadis-gadis, mengucap. Sudah 5 atau 6 tahun sejak dia meninggal. Lebih dari setahun setelah Anda pergi ke luar negeri. Meninggal secara tak terduga. Xia Ningxuang tiba-tiba meletakkan gelas anggur di atas meja. Darah mengalir dari telapak tanganku. Setetes demi setetes di lantai yang mulus. Maaf. Aku tidak bercanda. Jiang Yuyao menatap wajah Xia Ningxuang yang jelas hitam. Cepat jelaskan ceritanya dan uji bahwa itu adalah kematian yang nyata. Ini liburan musim panas tahun kedua, kan? Untuk mendapatkan uang kuliahnya. Ikuti beberapa paman ke lokasi konstruksi untuk memasak bagi para pekerja. Kudengar itu kecelakaan. Jatuh dari tangga. Jatuh tepat ke tumpukan baja yang ditinggalkan. Sebuah batang baja menembus tubuhnya. Sakit lelah. Kemudian dikirim ke rumah sakit. Rumah sakit menolak untuk beroperasi. Pemilik lokasi konstruksi tak peduli. Dan akhirnya, masih kepala sekolah yang pergi ke rumah sakit untuk menangani masalah ini. Ucap Jiang Yuyao sambil memperhatikan wajah Xia Ningxuang. Karena takut terjadi kecelakaan. Membuat wanita tertua tidak bahagia. Saat itu, kelas juga secara khusus memfilmkan perjamuan cerita. Punya kuburan donasi cinta. Kepala sekolah meminta kami untuk menyumbangkan lebih banyak uang. Kembali. Foto dirinya terbaring di lorong rumah sakit. Kirim ke kami. Saya masih ingat situasi mengerikan saat itu. Ini aku yang memiliki hati batu. Sumbangkan 500 yuan segera. Wajah Xia Ningxuang ternoda. Lama-lama mata merah menyala menatap Jiang Yuyao. Tidak bergerak sama sekali. Jiang Yuyao sangat takut sehingga dia tidak tahu apakah dia harus terus berbicara. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Song Chao, pria yang duduk di sebelah Jiang Yuyao, terus terjatuh. Saat itu, saya menemani kepala sekolah kembali ke rumah sakit. Saya tidak tahu apakah waktu operasi dipotong. Bagaimanapun, pada akhirnya maksud dokter tidak ada harapan. Hanya saja dokter juga sakit. Setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki orang tua. Katakan saja padanya itu sia-sia. Biarkan dia menemukan anggota keluarga untuk membawanya keluar dari rumah sakit. Pamannya pasti tidak akan mau datang. Pada akhirnya, kepala sekolah mengirimnya kembali. Setiap kata yang mereka ucapkan. Hati Xia Ningxuang tercabik-cabik. Dia bisa mendengar setiap kata. Tapi kata-kata ini bersama-sama. Dia merasa tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Omong-omong, apakah hubunganmu dengan Gu Xian sangat baik? Dia bertanya padaku tentangmu. Apa yang dia katakan? Hati Xia Ningxuang bergetar. Dan aku mengepalkan tanganku. Itu adalah hari ketiga setelah Gu Xian kembali dari rumah sakit. Dia sudah dalam keadaan buruk saat itu. Setiap kata melelahkan. Dia bertanya padaku setelah kamu pergi ke luar negeri. Sudahkah Anda menghubungi siswa lain di kelas kami? Mengatakan tidak ada yang menghubungi Anda sejak Anda pergi ke luar negeri. Dia tidak pernah berbicara lagi. Dan sore itu, dia pergi. Sekarang pikirkan tentang itu. Seharusnya aku pergi nanti hari itu. Setidaknya ketika dia pergi. Ada seseorang di sisinya untuk menemaninya. Xia Ningxuang tidak bisa mendengar sepatah kata pun dengan jelas. Melalui kerumunan. Dorong pintu dan berjalan keluar. Xia Ningxuang sol-sol kepulangan Mai Mai. Duduk di ruang tamu adalah saudara perempuannya yang baik Wen Shuyu. Berdandan begitu cantik untuk menghadiri reuni kelas. Apakah Anda melihat pria yang Anda rindukan? Wen Shuyu mengajukan 2 pertanyaan. Aku juga tidak mendengar jawaban Xia Ningxuang. Jangan menyerah dan kemudian bertanya apa yang terjadi. Apakah dia sudah menikah atau dia mencukur rambutnya untuk menjadi biksu? Xia Ningxuang berjalan menuju kedalaman hadiah itu sendirian. Xia Ningxuang begadang semalaman. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Song Chao. Apa kau tahu? Tujuan percobaan adalah untuk
Di mana menebusnya? Tampaknya dikirim kembali ke kampung halamannya di negara itu untuk dimakamkan. Saat itu, pamannya menganggap tujuan kota itu terlalu mahal. Tidak ada uang untuk membeli. Xia Ningxuang mengganti pakaiannya setelah mencuci sederhana. Dari kejauhan, dia melihat tonjolan kecil di sisi yang berlawanan. Ya, bahkan bukan batu nisan. Kuburan kecil itu terkubur di tumpukan rumput liar. Hati Xia Ningxuang tidak pernah diolesi seperti ini. Buket bunga yang dibawakan Xia Ningxuang untukku. Di gulma. Itu benar-benar tidak pada tempatnya. Matanya dipenuhi angin. Langsung merah. Ketika saya pergi, saya dengan jelas mengatakan bahwa Anda harus menjaga diri sendiri. Tenggorokan Xia Ningxuang kering dan gatal. Mencoba berkali-kali. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hari mulai gelap. Angin di pegunungan semakin dingin. Sampai jumpa di lain waktu. Tidak akan lama lagi. Sampai jumpa lagi. Xia Ningxuang mendengarkan angin menangis dan tertawa. Ucapkan selamat tinggal padaku dengan sungguh-sungguh. Dia kembali ke sisi selatan. Mengemudi tanpa tujuan. Tidak memberikan perhatian khusus. Saat mobil berhenti lagi. Dia baru tahu. Ini sudah tahun yang menyakitinya. Gang jantung. Dia melihatnya dengan matanya sendiri hari itu. Saya ulangi kepada paman saya berulang kali. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan kejam menyengat hatinya. Di mana dia pikir dia tidak akan pernah datang lagi. Xia Ningxuang keluar dari mobil. Seseorang masuk ke gang. Beberapa tahun berlalu. Sebagian besar orang yang dulu tinggal di sini telah pindah. Sampai berhenti di depan rumahku. Xia Ningxuang dan paman saya bertemu langsung. Pria itu menatap Xia Ningxuang dengan beberapa ketidaktahuan. Matanya juga garang. Xia Ningxuang tidak ingin terjerat dengan pria ini. Berbalik dan pergi. Alhasil, saya hanya berbalik dan tidak berjalan. Dengarkan saja omelan sarkasnya. Setelah keponakan saya mencampakannya, dia hidup cukup bahagia. Terlihat seperti anjing. Ini sebenarnya binatang buas. Urus saja eksperimennya, si idiot itu menunggu di rumah setiap hari. Tubuh Xia Ningxuang akan menjadi. Apa yang berhenti segera? Aku bilang kamu binatang buas. Eksperimen gu idiot ini. Dia masih khawatir aku akan meminta uang padamu. Pukul saja sampai mati dan jangan mengaku pacaran denganmu. Apa yang Anda katakan tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah saya tidak mengerti? Aku hanya takut merepotkanmu dan meminta uang padamu. Bagaimana dengan menipu dan mengancam saya untuk memikirkan segalanya untuk Anda? Pada akhirnya, itu tidak dibuang. Kata-kata pria. Itu menembus hati Xia Ningxuang seperti jarum baja. Dia tiba-tiba teringat malam itu. Saya ulangi berulang kali bahwa saya tidak ada hubungannya dengan dia. Betapa sakitnya hatinya saat itu. Sekarang saya tahu yang sebenarnya, itu menyakitkan secara eksponensial. Anda membuatnya jelas. Xia Ningxuang berjalan mendekat. Orang yang mencengkeram dada pria itu. Dia dulu penuh keberanian pada usia 18 atau 19 tahun. Sekarang dia bahkan lebih kuat. Ada rasa tekanan yang kuat di sekujur tubuh. Laki-laki saya tidak bergerak. Saya tidak ingin melakukan hal lain. Aku hanya ingin memanfaatkan hubunganmu dengan Gu Xian. Meminta Anda untuk sejumlah uang. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak akan menghubungi Anda lagi setelah kuliah Huaye. Jadi biarkan aku tidak muncul di depanmu. Dia juga mengancam saya bahwa jika saya datang kepada Anda untuk uang, dia akan menusukku saat aku tertidur. Aku tahu kamu pasti pacar dan pacar. Hanya saja nanti kamu pergi ke luar negeri dan mencampakannya langsung. Dia tidak memintamu pergi ketika dia meninggal. Saya pikir kami orang miskin hanya mendapatkan uang dan tidak peduli dengan emosi. Saya tidak berharap Anda orang kaya menjadi lebih acuh tak acuh. Xia Ningxuang melepaskan kerah pria itu. Lembut di seluruh. Seseorang tidak bertahan dengan mantap dan hampir jatuh langsung ke tanah. Saat itu, dia pikir itu baik untuk mereka berdua dan cukup terpisah. Pada akhirnya, dia adalah orang yang diam-diam menjadi pembelot emosional. Xia Ningxuang masuk rumah yang rusak. Yang aku tinggalkan. Itu ada di dalam kotak kardus besar. Dia berjongkok. Dia mengulurkan tangan dan membukanya. Sekilas tentang. Saya melihat buku catatan kuning tua. 3 Januari 2012. Ada seorang gadis bernama Xia Ningxuang. Puji saya karena terlihat baik dengan senyuman.
Aku tidak suka tersenyum sama sekali. Pada tanggal 15 Januari 2012, saya jatuh cinta. Dia berinisiatif untuk menciumku. Kami menyewa rumah bersama. Saya akhirnya memiliki rumah kecil yang hangat dan aman. Pada 20 Januari 2012, dia menungguku di sudut itu setiap hari. Pagi ini dingin sekali. Dia mengenakan gaun putih. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. 4 Januari 2013 paman saya benar-benar menyebalkan. Saya selalu mencoba yang terbaik untuk meminta uang kepadanya. Aku tidak akan membiarkan pamanku lolos begitu saja. Frost menjelaskan intinya. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Saya memberitahu paman saya hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada kontak setelah lulus SMA. Dia sepertinya benar-benar percaya. Membatalkan rencana untuk pergi ke Ningxuangjie saya untuk meminta uang. Aku sangat ingin segera lulus. Cepat keluar dari tempat ini. Saya tidak suka orang-orang dan hal-hal di sini. Saya hanya ingin pergi ke kota yang sama dengan Suster Ningxuangjie. Jalani hidup baru. Pada titik ini, hati Xia Ningxuang telah menembus dinding kecerdasan. Dia mengingat hari ini dengan sangat jelas. Malam ini di musim dingin 2013. Itu adalah malam terdingin yang pernah dia rasakan. Dia berdiri di gang hari itu. Dengarkan aku lagi dan lagi. Hari-hari itu dengan hubungannya. Aku tidak pernah memanggilnya kakak. Melihat 4 kata Suster Ningxuang di buku harian itu. Xia Ningxuang sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Dia terus membaca buku harian itu. Pada Desember 2013, Ningxuangjie pergi ke luar negeri untuk belajar. Dia bilang dia akan pergi untuk waktu yang lama. Aku tidak tahan. Tapi saya tidak menunjukkannya sama sekali. Aku tidak bisa begitu egois. Untuk dirimu sendiri. Dan hentikan dia mencari kehidupan yang lebih baik. Seperti dia telah mendukungku dalam pengejaranku. Kehidupan yang lebih baik. Jadi aku juga harus mendukung mimpinya. Saya harus dengan senang hati mengirimnya pergi. Jangan biarkan dia khawatir. Buat dia tidak bisa belajar dengan tenang. Pada 15 Desember 2013, hujan turun selama beberapa hari. Ningxuangjie mulai sibuk ketika dia pergi ke luar negeri. Aku mengiriminya banyak pesan dan tak sempat membalasnya. Sepertinya aku harus menunggunya untuk sepenuhnya tenang. Akan punya waktu untuk mengobrol dengan saya. Haruskah aku mengganggunya dengan mengirim SMS setiap hari? Xianing berhenti dengan kedua tangannya. Malam sebelum dia meninggalkan negara itu. Saya meninggalkan ponsel saya di sudut lemari saya. Xia Ningxuang tiba-tiba berdiri. Tutup buku harian. Dia mengambil semua yang saya tinggalkan. Wanita berdiri di depan pintu. Xia Ningxuang. Saya tidak pernah begitu ingin pulang. Dia kembali ke villa di pinggiran timur. Keluar dari mobil dan langsung ke kamar tidur. Buka laci. Telepon perak itu. Masih berbaring di sana dengan tenang. Dia datang ke pengisi daya. Layar ponsel perlahan menyala. Segera. Itu hanya bunyi bip pesan teks terus-menerus yang masuk. Setiap tetes suara. Seperti jarum baja tajam. Pasang di hati Xia Ningxuang. Apakah dia mengklik pesan teks dengan tangan gemetar untuk mengirimkannya ke Amerika? Beri saya pesan ketika tiba. Ketenangan pikiran yang baik, apakah Anda belum menetap? Anda mengurus bisnis Anda sendiri terlebih dahulu. Beri saya pesan kembali ketika Anda bebas. Jangan khawatir, apakah dia sedingin? Apakah itu kerja keras? Ingatlah untuk menjaga diri sendiri. Anda tidak menjawab telepon. Jangan terlalu lelah, gabungkan pekerjaan dan istirahat. Ulang tahunmu akan segera datang. Aku membelikanmu syal. Saya tidak tahu apakah Anda suka atau tidak. Ketika Anda kembali, aku bisa memberikannya padamu. Anda telah belajar di luar negeri selama setahun. 1 tahun lebih sedikit untuk melihatmu. Aku sangat suka malam sekarang. Karena apakah itu berarti keterasingan? Kurang 1 hari. Saya mengambil teknologi inovasi mahasiswa nasional hari ini. Hadiah pertama. Dengan ini, Anda dapat menjamin penelitian. Saya pasti akan membuat diri saya lebih baik. Ketika saya pergi bekerja paruh waktu hari ini. Tidak sengaja terluka. Tapi jangan khawatir. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Bisakah Anda berbicara dengan saya? Apakah kamu di sana? Aku sangat ingin mendengar suaramu. Kau masih sibuk? Bisakah Anda membalas saya? 1 kata oke.
Silahkan. Terakhir. Pesannya 15 Juli 2014 jam 4 sore. Hanya beberapa kata pendek. Aku mungkin tidak bisa menunggumu kembali. Xia Ningxuang merasa bahwa hatinya terkoyak sepotong demi sepotong. Ia kehabisan napas menahan sakit. Dia menemukan syal di kotak kardus. Tebal dan lembut. Itu buff yang dia suka. Xia Ningxuang tidak bisa menahan tawa. Tertawa tiba-tiba. Tetesan air mata deras mengenai syal. Bertahun-tahun. Xia Ningxuang menangis untuk pertama kalinya seperti orang tersesat. Anak dari harta paling berharga di dunia. 11.284 pesan teks dalam 618 hari. Setiap pesan teks. Ini semua tentang tahun-tahunku. Kehilangan baginya untuk membunuh tanpa jejak. Dan harapan selamat tinggal. 10.000 banyak teks. Tak satupun dari mereka bertanya mengapa dia tidak terdengar kabarnya. Saya tidak bertanya apakah dia berbohong kepada saya sejak awal. Sepertinya saya memiliki keyakinan yang teguh dan gigih. Dia pasti akan kembali. Xia Ningxuang menampar dirinya sendiri dengan keras. Waktu berlalu dengan cepat. Angin di kota selatan segera menjadi dingin lagi. Pada musim dingin 2013, mereka jatuh cinta dengan keras. Tapi ini sudah musim dingin tahun 2020. Xia Ningxuang sedang mengemudi. Dia masih ingat tahun itu. Dia kebetulan menatap mataku selama beberapa detik di tengah keramaian. Saat lampu merah akan berubah menjadi hijau. Aku tersenyum padanya sedikit. Dunianya menyala. Mata Xia Ningxuang berangsur-angsur kabur. Dan aku tidak menunggu dia datang. Dan dia melihat lampu merah. Sebuah truk besar datang langsung ke arahnya. Dia merasakan dampak kekerasan. Kepalanya bersandar pada setir. Semakin sulit untuk bernafas. Sebelum kehilangan kesadaran. Dia ingat tahun saya berdiri di luar bandara. Aku melambai padanya lagi. Aku tersenyum begitu indah. Melihatnya mengatakan pada dirinya sendiri 1000 kali untuk tidak pergi. Dia tidak melakukannya. Di ruangan besar. Pria di tempat tidur duduk dengan tiba-tiba. Dia terengah-engah. Itu seperti mimpi buruk yang panjang. Tubuhnya dingin. Sedikit nafas naik turun tubuh. Dia tidak seperti sudah mati. Ia menghela nafas perlahan. Saya tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia ingat negaranya sendiri. Kemudian kehilangan kesadaran. Dia seharusnya sudah berada di rumah sakit sekarang. Xia Ningxuang melihat sekeliling. Kinder tiba-tiba berdiri. Kamar ini adalah kamar tidurnya, ya. Tapi dekorasinya. Bagaimana itu persis sama seperti ketika saya masih kecil? Bahkan boneka Barbie di atas nakas. Segera Xia Ningxuang menemukan sesuatu yang semakin mengejutkannya. Dia melihat dirinya di cermin dengan tangan dan kaki yang pendek. Bukankah ini model yang kau miliki saat masih kecil? Otak Xia Ningxuang tiba-tiba tidak cukup. Ini adalah mimpi di dalam mimpi. Bermimpi kembali ke diri masa kecilku. Untuk melihat apakah ini mimpi. Xia Ningxuang mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri. Rasa sakit itu akhirnya membuatnya sadar. Dia terlahir kembali. Dan terlahir kembali sebagai seorang anak. Ada aliran ekstasi. Dia bisa tumbuh bersama suami kecilnya. Angan-angan Xia Ningxuang berjalan dengan lancar. Dia dengan bersemangat turun dan memanggil pengurus rumah tangga. Pengurus rumah masih segel yang akrab. Dia datang dan mulai meminta pendapat Xia Ningxuang. Kangen. Apakah hari anak tahun ini masih di rumah? Tuan dan Nyonya siap untuk bergegas kembali dari Inggris. Ini dia. Itu akan ada di sana besok sore. Xia Ningxuang kaget. Apa bagusnya hari anak? Bukankah ini omong kosong? Saya sudah lama melewati usia hari anak. Xia Ningxuang Li akan segera hidup. Baru terlahir kembali. Dia belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan identitas barunya. Cepat dan ubah nada Anda untuk merayakan hari anak. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Anda harus pergi ke kota dan kota yang sama. Anda mengirim saya ke sana. Ketika saya tiba tidak jauh dari kampung halaman saya. Xia Ningxuang meminta pengurus rumah tangga dan supir untuk tinggal di dalam mobil. Dia memutuskan untuk sendirian. Dibandingkan dengan kabin kayu sebelumnya. Melihat tahu. Dia mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab. Jangkau dan dorong pintu. Itu dibuka langsung. Dia masuk. Lihat sekeliling. Saya melihat tas sekolah kecil berlutut di dinding.
Banyak tempat telah usang. Jantung Xia Ningxuang berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Kamu siapa? Xia Ningxuang ingin mengangkat tangannya. Saat Anda menyentuh tas sekolah di dinding. Suara hijau datang dari belakang. Xia Ningxuang berbalik. Saya melihat anak laki-laki yang telah memikirkannya siang dan malam selama bertahun-tahun. Secara alami, itu berbeda dari penampilan dalam ingatan. Si kecilku sekarang. Meskipun hanya hampir setahun lebih muda darinya. Tapi aku terlihat kurang gizi. Kecil. Sulit untuk menjadi yang lebih pendek darinya. Tapi mata itu masih bersinar. Terlihat sangat pintar. Mataku penuh kewaspadaan saat ini. Siapa kamu, Xia Ningxuang? Hujan turun sebentar. Saya memiliki 5 rasa campuran di hati saya. Apa yang harus dia katakan? Katanya dia pacar masa depanku. Itu adalah orang yang menolak untuk memberinya sedikit kepercayaan. Tinggalkan sampah yang dia tinggalkan. Xia Ningxuang tidak bisa mengatakannya. Semakin dia memikirkannya, semakin pahit dia. Sekarang aku berdiri di depannya. Dia bahkan tidak bisa maju untuk memeluk. Mereka benar-benar orang asing. Saya datang dengan paman saya. Dia datang ke sini untuk berbisnis. Saya tidak akrab dengan tempat itu. Biarkan saya datang dan menanyakan arah. Xia Ningxuang menemukan alasan dengan santai. Matanya tertuju padaku. Tidak menjauh sesaat. Meskipun bukan yang itu. Wajah yang cocok dengan ingatan persis. Tapi kecilkan aku yang pendek. Itu membuatnya merasa lebih protektif. Senang terlahir kembali dan kembali ke masa kecilmu. Bisa menemaniku tumbuh dewasa. Itu memungkinkan saya untuk memiliki masa kecil yang bahagia. Tumbuh sehat dan bahagia di bawah sayapnya. Maka biarlah dan menjadi suaminya. Kemana tujuanmu? Aku berbisik. Saya sedikit pemalu. Xia Ningxuang ini sudah tahu. Mungkin karena lingkungan tempat mereka dibesarkan. Tidak ada orang tua sebagai pendukung. Saya selalu relatif lemah di kehidupan saya sebelumnya. Mereka bertemu di kampus. Meskipun aku sudah dewasa saat itu. Tapi masih ada rasa takut yang samar. Xia Ningxuang tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Saat dia goyah. Pintu dibuka dari luar. Xia Ningxuang kembali. Saya melihat seorang pria dengan botol anggur menuangkan ke samping. Pria ini Xia Ningxuang terlalu akrab. Pamanku yang tidak sebagus binatang buas, Hong Zheng. Siapa ini? Hong Steaming bertanya dengan kasar. Xia Ningxuang mengabaikannya. Tubuh tidak dalam kondisi baik. Menembak di depanku. Seperti orang dewasa kecil. Dia menahanku. Dia ingat apa yang saya katakan di kehidupan terakhir saya. Paman saya suka memukul saya ketika dia mabuk. Pria itu menatapku yang berdiri di belakang Xia Ningxuang. Aku mulai marah tanpa alasan, dasar bajingan sial. Botol trailer saya kehilangan uang hari ini. Itu pasti karena kemarahanmu. Hong Zhen tampak garang. Mengatakan itu, dia mendorong Xia Ningxuang menjauh dan hendak menyerangku. Xia Ningxuang marah dan cemas. Melihat telapak tangan kukus merah. Ini akan mendarat di wajahku. Ia tidak sempat memikirkannya. Lihat sekeliling. Lihat saja. Pisau dapur mengkilap di atas meja. Tubuhnya baru berusia 10 tahun sekarang. Meskipun dia dibesarkan dengan sangat baik oleh orang tuanya. Jauh lebih tinggi dari gadis yang kembali. Tapi itu hanya 1,5 meter. Dalam hal tinggi dan kekuatan. Tanda merah muda dan kuat jelas tidak cukup. Tapi dia harus melindungiku. Kau berani menyentuhnya. Meskipun suara Xia Ningxuang adalah suara seorang anak. Tapi nadanya. Tapi itu luar biasa tenang dan sangat lambat. Mau tak mau membuat lampu merah yang paling terjaga bergetar. Dewa kedua. Anak kecil itu berani mengancamku. Hong Zheng mengungkapkan wajah menyeramkan. Bagaimana kalau aku memukulnya? Dia baru saja selesai berbicara. Angkat tangan, siap menamparku. Tapi tangan itu terangkat ke udara. Xia Ningxuang menendang pisau dapur di tangannya. Ayolah, dia bukan jiwa kecil. Dia benar-benar ingin memotong tangan Hong Zheng. Xia Ningxuang ingin melakukan ini sejak kehidupan terakhirnya. Anak mati merayu kematian. Hong Zheng dengan cepat menarik tangannya. Meski ada kata-kata kejam di mulut. Tetapi momentumnya telah melemah secara signifikan. Dia pada dasarnya adalah seorang pengecut yang menggertak yang lembut dan takut akan yang keras. Melihat gadis kecil dengan mata merah cerah di depannya.
Rasa dingin mengalir dari sumur belakang. Usia muda sangat sombong sampai seperti ini. Menatap matanya saja sudah membuatmu merinding. Itu kamu? Hong Zhen memelototi Xia Ningxuang. Ini untuk diriku sendiri di depan seorang remaja. Simpan sedikit martabat yang buruk. Dia memanfaatkannya. Ambil gelas air keramik yang ada. Lempar mangkuk ke keduanya. Cangkirnya tidak memihak. Tepat di dahiku. Kemarahan Xia Ningxuang. Itu langsung dituangkan dengan minyak panas. Rasa sakitnya mencapai puncak. Dia seperti macan tutul yang kesal. Melihat lampu merah yang akan pecah. Arahkan pisau dapur padanya. Sangat disayangkan saat lampu merah lolos. Tutup pintu untuknya. Pisau dapur mengkilap itu. Dipaku ke dinding. Lampu merah sudah diminyaki dan kabur. Xia Ningxuang juga tidak berdaya. Dia peduli dengan cederaku. Dan rumah itu kosong. Jaringan yang bersembunyi di belakangnya barusan sudah hilang. Xia Ningxuang ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Reuni yang ditunggu-tunggu. Sebentar saja. Kemana suami besarnya pergi? Aku berlari menuruni bukit di belakang rumahku. Di Xia Ningxuang, memegang pisau membutuhkan jarum merah. Saat berkelahi. Ketakutanku pada gadis remaja ini. Itu sudah jauh. Jauh lebih dari ketakutan paman nakal. Orang berbahaya itu kejam dan tidak manusiawi. Itu adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya. Pukul orang dengan pisau. Yang paling berbahaya dari yang berbahaya. Di belakang rumah ada hutan besar. Aku berlari dan jatuh ke pegunungan. Salah satu sepatu lari karena ia takut terburu-buru. Saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan gelap dan hujan deras menyapu. Xia Ningxuang sedang terburu-buru sekarang. Ia menoleh dan menuju jarak puluhan meter. Ji dan Paman Feng berteriak. Dapatkan eksperimen kembali. 3 orang mengikuti jalan belakang. Terus berlari mendaki gunung. Berlari setengah jalan menuju hujan yang turun. Tapi Paman Feng tahu cara menonton cuaca di dunia awan. Sebuah payung disiapkan untuk wanita itu sebelumnya. Xia Ningxuang berlari di depan. Dia seperti ayah tua. Diam-diam memegang payung di belakang. Berhenti memegang payung. Cepat dan pergi ke gunung untuk menemukan seseorang. Xia Ningxuang tampak seperti 2 orang dewasa yang berlama-lama. Semakin cemas. Hujan deras seperti itu. Dalam kasus. Apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki 3 panjang dan 2 pendek di hutan? Untungnya, ini bulan Juni. Itu akan basah dan tubuh tidak akan terlalu dingin. Tapi jika aku tidak hati-hati. Apa yang harus saya lakukan jika saya jatuh? Dia berpikir begitu. Dan dia terpeleset. Konsultan pusat gravitasi. Jatuh langsung ke sungai di sebelahnya. Nona, Paman Feng dan pengemudi melihat ini. Cepat memancing wanita itu keluar dari sungai. Wanita kaya sementara yang lembut. Sekarang saya menggunakan kata ayam tenggelam untuk menggambarkan. Ini sudah sangat sopan dan pendiam. Jangan khawatir, saya akan menemukan eksperimen terlebih dahulu. Meskipun tubuh Xia Ningxuang adalah anak berusia 10 tahun. Tapi itu adalah pikiran berusia 27 atau 8 tahun. Di barat bisnis, cepat dan temukan seseorang untuk menebak dengan benar. Hanya saja 3 orang mencari hampir sepanjang hari. Aku bahkan tidak melihat bayangan. Hutan ini rimbun. Mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain. Menemukan orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tunggu sampai gelap. Mata Xia Ningxuang berkedip-kedip. Saya melihat sebuah gua. Sebuah gaun biru muda terbuka di sebelahnya. Dia bergegas. Saya melihat bahwa saya berbaring di bawah lubang batu dan sudah melakukannya. Hati di bawah embun beku itu lembut. Mengulurkan tangan dan menyeka hujan dari wajahku. Menyentuh dahiku lagi aku demam. Nona, cepat kembali. Paman Feng melihat bahwa dia telah menemukan seseorang. Mendesak Xia Ningxuang untuk kembali melakukan percobaan tadi. Panggil Xia Ningxuang pelan beberapa kali. Dan saya agak linglung dan berkata, nah, itu saja. Tidak ada respon lain. Biarkan aku membawanya kembali. Pengemudi muda dan kuat datang. Angkat aku dari tanah segera setelah kamu membungkuk. Mereka berkendara ke kota. Temukan rumah sakit terbesar dan terbaik. Demam tinggi membutuhkan infus. Kata dokter. Dokter, tolong cepat resepkan obatnya. Xia Ningxuang menidurkanku.
Melihat anak kecil di ranjang rumah sakit, saya merasa tidak nyaman di hati saya. Dia tidak bisa membayangkan masa kecil yang tidak dia libatkan dalam kehidupan terakhirnya. Betapa tak berdayanya aku dulu. Jika seseorang tidak berjalan dengan baik, dia memukuli pamannya. Tanpa perawatan orang tua. Sering diganggu oleh teman sekelas yang menyebalkan. Di hari-hari seperti ini, bagaimana mungkin aku tetap runcing hidup? Aku baik-baik saja saat aku tidur. Menutupi dengan selimut kecil tidak sakit sama sekali. Dan di tengah, saya agak sadar. Setengah kedipan. Dia menatap mata yang kosong. Xia Ningshuang duduk di sebelah ranjang rumah sakit. Tutup matamu dengan cepat. Dia terus tidur membelakanginya. Xia Ningshuang, angkat saja tanganmu padaku dan aduk. Saat selimut sudah siap. Secara tidak sadar, sepertinya memiliki mata. Aku diam-diam menyentuh yang itu lagi. Wajah merah kecil. Aku tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Jaga dirimu baik-baik. Xia Ningshuang ada di samping tempat tidur. Hanya beberapa jam. Tetesannya sangat lambat. Dokter juga mengganti 2 botol obat di tengah jalan. Ini hampir jam 12 malam. Paman Feng berjalan mendekat. Ingatkan wanitanya lagi bahwa dia harus tidur. Paman Feng, jangan khawatirkan aku. Pergi ke hotel untuk tidur. Aku di sini bersamanya malam ini. Aku bisa mengatasinya sendiri di sini. Aku akan menghubungimu jika terjadi sesuatu. Kata-kata Xia Ningshuang kuno. Paman Feng tercengang. Lihatlah usia anak kecil di depanmu ini. Dengan lembut memainkan drama penuh kasih sayang, Nona. Anda tumbuh di usia Anda. Tidur pasti sangat diperlukan. Anda mengikuti Xiao Li ke hotel. Itu sama bagi saya untuk berada di sini. Nona, jangan khawatir, saya tidak khawatir. Xia Ningshuang menyela ucapan Paman Feng. Aku khawatir meninggalkannya sendirian di rumah sakit. Dia pemalu. Ini malam lagi. Aku harus berada di sini untuk menjaganya sendiri. Hatiku tenang. Meskipun Paman Feng sudah tahu. Xia Ningshuang telah berbeda sejak lahir. Berbeda dari anak-anak biasa seumuran. Pikiran jauh lebih dewasa. Tapi sekarang sudah matang sejauh ini. Dia masih miskin. Kalau begitu, aku akan menemani Nona menjaga. Dia adalah pewaris grup Xia. Racun keluarga Xia Miao Miao. Jika ada hal yang baik di tangannya. Saya khawatir dia tidak membutuhkan kehidupan lama ini. Saya bilang tidak. Paman Feng, kamu bisa pergi sekarang. Nada bicara Xia Ningshuang kuat. Paman Feng terkejut ketika dia mendengar tentang pensiun. Di mana yang satu ini? Sikap yang seharusnya dimiliki seorang anak berusia 10 tahun. Oke, Bu, saya pergi dulu. Jika Anda memiliki sesuatu, ingatlah untuk menghubungi saya. Xia Ningshuang mengangguk. Ketika Paman Feng pergi, dia menjadi semakin lancang. Menunjukkan tahun hilang. Dia sangat merindukanku. Tidak ada hari di tahun-tahun di Amerika yang tidak saya lewatkan. Setiap kali dia ingin kembali. Tapi dia takut dengan penampilannya. Mengganggu hidup saya yang awalnya damai dan bahagia. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri. Saya tidak mendapatkan gelar master saya. Baru saja kembali dari negara yang jauh. Hanya saja dia tidak memikirkannya. Apa yang menantinya adalah kenyataan yang begitu kejam dan menyakitkan. Xia Ning. Frost menyentuh bibirku, pecah-pecah karena demam. Ekstasi mendapatkan kembali jaminan kualitas menstabilkan yang satu ini. Keaslian berada dalam jangkauan orang yang Anda cintai. Biarkan tangannya berlama-lama di wajahku berulang-ulang. Xia Ningshuang Mo terbangun dengan samar-samar. Hari berikutnya. Tidak banyak di luar jendela. Langit yang jauh hanya menampakkan cahaya redup. Tadi malam sendirian, dia tidur di samping ranjang rumah sakit. Kehidupan terakhir ditambah kehidupan ini. Wanita tertuanya tidak pernah begitu dirugikan. Tapi itu karena aku bersamamu. Bukan hanya dia tidak merasa sulit. Sebaliknya, ia melahirkan kesegaran tak terbatas. Dia menyesuaikan keadaannya. Melihatku masih tidur di ranjang rumah sakit. Jangkau segera dan aku melihat dahiku. Demamnya turun. Xia Ningshuang menatapku dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Dia bangun dan pergi keluar untuk mandi sederhana. Tunggu sampai dia kembali. Aku sudah bangun dan duduk di tempat tidur. Tangannya menggosok matanya. Tampilan santai.
Anda bangun. Xia Ningshuang sangat gembira. Hanya berjalan. Mengulurkan tangan untuk menyentuh tanganku di bagian luar selimut. Apakah ada ketidaknyamanan? Saya dihadapkan oleh ini. Gadis yang tiba-tiba muncul mengambil keputusan. Lihat lebih dekat. Tidak, taburi saja. Preman kecil mengejar orang dengan pisau. Jangan sentuh aku. Saya sangat takut sehingga seluruh tubuh saya terus menyusut bolak-balik. Aku pemalu. Sekarang dua mata bulat melihat sekeliling. Ini adalah tempat yang sama sekali asing. Sekarang aku bahkan lebih takut. Aku tidak akan menyentuhmu. Xia Ningshuang dengan cepat menarik tangannya kembali. Sekarang dia ada di depanku. Hanya orang asing. Dia menghancurkan langit dan kursi seperti itu. Itu cukup menakutkan. Shal hanya bisa melengkung untuk menyelamatkan negara. Apa kau lapar? Xia Ningshuang baru saja selesai menanyakan kalimat ini. Paman Feng masuk melalui pintu dengan sarapan. Aku membawakanmu sarapan. Xia Ningshuang berbalik. Ini kerugian bagi orang tua ini. Di daerah yang begitu kecil, Anda juga dapat menemukan restoran barat. Pergi dan beli beberapa pangsit udang dan kantong kristal. Ingatlah untuk membawa sebotol susu hangat. Xia Ningshuang ingat bahwa saya tidak suka makanan barat. Terutama sarapan. Saya suka makan roti hangat. Ada baiknya minum susu hangat. Aku sedang dalam perjalanan. Paman Feng mengangguk. Melirikku yang duduk di ranjang. Meski tipis. Tapi itu sangat panjang. Dia hanya penasaran. Kapan tepatnya aku bersama keluarganya? Nona memiliki persimpangan. Lihatlah wanita yang memperlakukanku seperti itu. Seperti sahabat terbaik di dunia. Saya tidak sabar untuk mengarahkan pandangan saya pada orang lain. Benar saja, dia mengikuti ayahnya. Kasih sayang sejak kecil. Untungnya, Paman Feng membawa semangkuk tremela millet. Aroma manis yang menerpa wajahmu saat membukanya. Ini untukku makan saat demamnya berkurang, hanya untukmu. Xia Ningshuang secara strategis mendekati saya selangkah demi selangkah. Menggigit bubur dengan sendok kecil dan meniupnya di mulutku. Raut wajahnya mungkin terlalu lembut. Cukup lembut untuk membuat orang merasa. Dia tampaknya menjadi pembohong besar yang menipu anak-anak. Tidak, saya harus mengatakan itu sedikit pembohong sekarang. Saya tidak memakannya. Saya masih muda. Tapi aku juga tahu bahwa dunia ini jahat. Dalam kasus racun minggu ini. Bagaimana jika seseorang membawanya dalam karung dan menjualnya? Orang ini sekilas tidak terlihat seperti orang baik. Dan lihatlah bagaimana dia memperlakukan kakek tua itu sebelumnya. Cara Anda berbicara juga sangat kasar. Jelas bukan anak yang baik. Anda sakit dan membutuhkan nutrisi tambahan. Patuh. Saya sangat berprinsip. Tegas jangan makan makanan yang tidak diketahui asalnya. Kamu harus baik. Gigit saja, oke? Xia Ningshuang sangat sabar. Anak-anak lebih sulit dibujuk daripada teman yang lebih tua. Ketika saya sakit dan tidak makan, yang harus dia lakukan hanyalah menciumku. Hanya tersenyum dan makan dengan patuh. Kenapa aku begitu keras kepala di hadapanku? Saya memandang Xia Ningshuang untuk waktu yang lama. Akhirnya mengangguk. Aku sangat lapar. Kenapa tak makan siang dan sore? Perut sudah kosong. Bubur manis di depanku kini memiliki aroma yang kuat. Lagi pula seorang anak kecil. Di mana Anda bisa menahan godaan makanan lezat? Aku penakut. Melihat rasa manis dari mulut Xia Ningshuang. Buka mulutmu dan makanlah. Saat Anda meminum bubur ke dalam mulut Anda, matanya sedikit lebih cerah. Saya belum pernah makan bubur sana ini. Saya biasa memasak bubur putih di rumah. Tapi sekarang apa yang kamu makan di mulutmu adalah puncak bumi. Buburnya lembut, halus dan manis. Saya sebenarnya diberi makan oleh Xia Ningshuang seperti ini. Tak lama kemudian, semangkuk bubur itu habis. Buburnya sudah habis. Roti dan susu yang dibeli Paman Feng juga datang. Aku sedikit malu. Tapi di bawah mata Xia Ningshuang. Atau makan semua roti dan susu? Krim musim panas. Lihat aku menelan makanan. Berbahagialah saja. Aku bukan tipe anak dengan nafsu makan kecil. Anda bisa makan dan Anda bisa tidur. Ketika Anda hampir 10 tahun, Anda jauh lebih muda dari rekan-rekan Anda. Terlihat dia tidak kenyang sama sekali di hari kerja. Wanita itu baru saja menelepon.
Dia memintaku untuk membawamu kembali dengan cepat. Lagi pula, tempat ini asing. Tuan dan Nyonya tidak nyaman. Xia Ningxuang hanya memikirkan orang tuanya saat ini. Setelah terlahir kembali, sebuah bintang menimpaku. Saya benar-benar belum punya waktu untuk menghubungi orang tua saya. Aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Dan aku baru saja akan menelepon mereka. Ada yang ingin kudiskusikan dengan mereka. Xia Ningxuang pasti tidak akan kemana-mana. Dia ingin menjagaku di rumah. Hanya saja aku terlalu waspada padanya sekarang. Dia hanya bisa mengambil strategi 1000 langkah. Anda pergi ke kota dan menyewa rumah. Xia Ningxuang hanya memerintahkan. Untuk apa Anda menyewa rumah? Kami akan segera kembali, jadi kami tidak membutuhkannya. Paman Feng benar-benar bingung. Lakukan seperti yang saya katakan. Xia Ningxuang Ba selalu bisa dimainkan keluar lagi. Paman Feng akan berhenti bicara sekarang. Segera atur sesuai dengan penilaian Xia Ningxuang. Nona ini terkadang punya aura. Lebih baik darinya di mal. Kura-kura tua yang merencanakan masih cukup. Xia Ningxuang melihat saya menyelesaikan makan saya. Saya memanggil dokter dan memeriksa tubuh saya lagi. Demamnya sudah hilang. Anda dapat meninggalkan rumah sakit sekarang. Xia Ningxuang mengangguk. Itu benar-benar melegakan. Melihat sandwich di atas meja. Anda akan basah dalam 3 atau 2 gigitan. Kita bisa meninggalkan rumah sakit. Xia Ningxuang menyekanya. Saat tanganku hendak memakai sepatuku. Hanya untuk menemukan bahwa hanya ada satu sepatu di tanah. Sepertinya aku benar-benar takut padanya suatu hari nanti. Salah satu sepatu lari. Bisa ku bantu? Xia Ningxuang membuka mulutnya untuk berdiskusi denganku. Bagaimana kalau membelikanmu sepasang sepatu saat kita keluar nanti? Aku menggeleng lembut. Jika aku tidak membelinya, aku tidak akan membelinya. Aku akan membawamu kembali. Xia Ningxuang sepertinya seperti orang bodoh itu. Secara otomatis mengabaikan ketidaksukaanku yang membayanginya. Atau orang mati dengan wajah terjepit membantu orang itu berdiri. Jalan saja di luar rumah sakit. Saya akhirnya membeli sepatu itu. Lantai semen panas di hari yang panas. Anda tidak bisa hidup tanpa sepatu. Aku ingin pulang. Saya melihat Xia Ning. Frost tidak berniat mengirimku kembali sama sekali. Dia berbisik bahwa dia ingin kembali. Xia Ningxuang secara alami khawatir tentang membiarkan saya pulang. Bahkan jika Anda ingin kembali, Anda harus menyelesaikan tanda merah terlebih dahulu. Tapi dia tidak langsung menolak. Sebagai gantinya, saya mengubah metode menunda-nunda. Kudengar ada tanah bebas di kota dan desa kalian. Ayam, bisakah kamu membawa kami ke sana? Oke, tidak mengejutkan. Lagi pula, seringkali ke selatan. Orang-orang dari kota datang kepada mereka untuk membeli ayam lokal. Dikatakan bahwa ayam kampung di gunung itu enak dan bergizi. Lagi pula aku belum makan banyak. Saya tidak tahu apakah itu benar. Dia berbalik untuk melihat Paman Feng dan bertanya. Ingat apa yang saya katakan. Paman Feng mengangguk dan berkata dia akan segera melakukannya. Mulut Xia Ningxuang sedikit terangkat. Itu pantat di belakangku. Keluarga ayam besar telah pergi ke rumah mereka. Saya benar-benar mengambil Xia Ningxuang. Rumah tangga dengan ayam kampung. Xia Ningxuang tidak bisa menahannya. Untuk membenarkan kebohongannya. Melawan peluru dan membeli seekor ayam tua. Inti masalahnya adalah ayam tua ini agung. Ketika Xia Ningxuang baru saja mengambilnya dari bos. Dia serigala sangat provokatif. Bulu ayam yang mengibaskan sayap jatuh pada Xia Ningxuang. Dan inilah yang lebih menyebalkan. Ayam tua dari patung batu. Angkat kepala rusa yang bangga. Dan memberinya kecupan besar. Xia Ningxuang makan rasa sakit. Jika saya tidak ada di sana, dia harus patahkan leher ayam tua itu. Ayam juga membelinya. Aku harus kembali. Kau ikut denganku. Xia Ningxuang menyerahkan ayam tua itu ke samping. Ikuti perusahaan. Lalu dia membawaku ke rumah berikutnya. Supermarket kecil. Dia memilih camilan terbaik dan termahal di dalamnya. Membeli banyak. Lalu serahkan padaku. Saya tidak menginginkannya, meskipun saya menginginkannya. Tapi aku juga tahu. Anda tidak bisa hanya meminta barang orang lain. Selain itu, orang asing yang baru saling kenal sehari. Anggap saja itu hadiahmu karena telah menunjukkan jalannya padaku. Anda layak mendapatkannya. Itu tujuanmu bekerja.
Saya melihat sekantong besar makanan ringan merah, hijau dan hijau. Tumbuh dewasa, saya tidak pernah makan salah satunya. Saya tinggal bersama paman saya. Senang rasanya hidup. Saya sering melihat teman sekelas saya makan. Alam itu serakah. Sekarang dianalisis oleh Xia Ningshuang. Akhirnya mengulurkan tangan kecil. Pegang sekantong makanan ringan itu dengan kuat di pelukanmu. Saya akan meminta supir saya untuk membawa Anda kembali. Sampai jumpa besok. Xia Ningshuang masih memiliki hal-hal yang harus ditangani. Ini akan. Paman Feng sudah memanggilnya 2 kali. Apakah Anda masih datang menemui saya besok? Aku penasaran. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa. Aku akan membawakanmu tiramisu mangga besok. Rasa favoritmu. Kamu menungguku di rumah. Aku akan pergi ke sekolah besok. Saya ingat besok adalah hari Senin. Pergi ke sekolah. Kamu di sekolah mana? Aku akan menunggumu di gerbang sekolah. Sekolah dasar Yunde. Kami hanya memiliki sekolah dasar itu di sini. Aku kelas 4. Aku sedang berpikir. Apa itu tiramisu mangga? Aku belum makan sama sekali. Orang ini di depanmu. Kenapa rasa favoritku? Semakin aneh semakin Anda memikirkannya. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah besok pagi. Xia Ningshuang memberitahu pengemudi beberapa kata lagi. Ayam tua di dalam mobil berkata. Saya kembali dan membuat sup untuk dia minum. Nona Xia Ningshuang mengangguk. Perhatikan mobil pergi. Saya baru saja mengeluarkan ponsel saya dan menelepon Paman Feng. Xia Ningshuang datang ke gudang yang ditinggalkan. Dan dia bersinar. Ambil beberapa langkah ke dalam. Saya melihat 5 atau 6 orang berdiri di sana. Di sisi yang berlawanan adalah Paman Feng. Masih ada orang yang mendesak di tanah. Ini pamanku Hong Zheng. Xia Ningshuang memiliki aura yang kuat. Dia yang pertama. Bersihkan bulu ayam yang menimpanya sebelumnya. Kemudian dia berjalan dengan gaya kakak tertua. Di Paman Feng. Duduk di kursi yang sudah ditata terlebih dahulu. Kamu lagi. Sekilas Hong Zheng mengenali gadis kecil yang cantik itu. Sepertinya kamu benar-benar terkesan denganku. Xia Ningshuang berkata dengan dingin. Jika seseorang mengejarmu dengan pisau dan berteriak, Anda juga akan terkesan. Saya harus. Sampai batas tertentu. Hong Steaming masih memiliki sedikit humor padanya. Ringan untuk memotongmu dengan pisau. Aku tahu kenapa aku membawamu ke sini hari ini. Mata Xia Ningshuang berangsur-angsur garang. Potong saja 2 tangan ekstra Anda. Kecepatan dan ekspresi berbicara Xia Ningshuang. Ini bukan lelucon. Sekarang Hong Steaming benar-benar takut. Tubuh secara tidak sadar mengambil. Apa yang kau coba lakukan? Apakah Anda melihat anak itu di rumah saya? Jika Anda benar-benar menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Uap merah untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Menjual keponakan saya secara langsung. Awalnya, Xia Ningshuang tidak terlalu marah. Ketika saya mendengarkan uap merah, perlakukan saya seperti objek. Kirim berkeliling. Amarah muncul dalam sekejap. Dia bangkit. Ini adalah tendangan ke peti kukus merah. Dia telah berlatih taekwondo dan sanda selama beberapa tahun. Kekuatannya secara alami tidak sebanding dengan tendangan di kehidupan sebelumnya. Tapi tetap saja. Atau biarkan kesedihan menyakitkan tanda merah menghancurkan hidupnya. Berikan dia padaku. Anda juga cocok. Xia Ningshuang melambaikan tangannya dengan lembut. Beberapa pria besar yang berdiri di samping perintah. Bantu aku untuk membantuku mati. Tapi jangan bunuh diri. Setelah memukulnya. Jika Anda melihat eksperimennya, Anda hanya berani berkeliling dan menguncinya. Jika Anda benar-benar tidak ingin mengambil jalan memutar. Lalu lepaskan saja kakinya. Sederhana dan nyaman. Xia Ningshuang dengan ringan meninggalkan ini. Berbalik dan tinggal di luar gudang. Xia Ningshuang kembali ke hotel. Aku menelepon ayahnya. Ibumu dan aku akan pulang sore ini. Paman Feng bilang kamu pergi ke pedesaan untuk mencari anak laki-laki. Jadi apa yang terjadi? Xia Honghua membuka mulutnya. Itu calon menantumu. Aku sengaja datang untuk menemukannya. Aku memanggilmu karena ini juga. Ayah tua di seberang tidak bisa menahan diri. Hanya tertawa terbahak-bahak, apa yang kamu tahu? Di usia muda, saya ingin suami saya mengejar saya ke pegunungan. Cepat kembali.
Jangan sampai aku khawatir tentang ibumu. Besok adalah hari anak. Ibumu membelikanmu nasional. Boneka Barbie edisi terbatas. Ini tidak normal. Itu semua teknologi tinggi. Jika Anda tidak ingin segera kembali. Xia Honghua melakukan apa yang dia suka. Saya hanya ingin menipu putri saya kembali dengan cepat. Aku tidak akan kembali untuk saat ini. Tolong tangani prosedur pemindahan untukku. Xia Ninggemini sudah memikirkannya. Sekarang biarkan aku kembali ke Nancheng bersamanya. Itu tidak mungkin. Saya tidak berdaya. Tapi bukan berarti aku akan mengikuti orang dengan santai. Dia sekarang berniat untuk mengadopsi strategi langkah demi langkah. Tunggu aku mendekat. Ketika waktunya tepat, dia akan membawaku kembali ke Nancheng untuk menjagaku. Maaf? Teriak Xia Honghua. Jelas kaget. Kau berencana pindah kemana? Sekolah dasar Ningde. Ini adalah satu-satunya sekolah dasar di kota yang sama. Tolong bantu saya menjalani program dengan cepat. Proses mengejar suami tidak bisa ditunda. Wajah Xia Honghua berubah menjadi hijau. Kapan gadis ini suka main-main? Saya tidak bersekolah di sekolah bangsawan di kota metropolitan yang bagus. Saya hanya ingin pergi ke jurang untuk mengalami hidup. Sama seperti dia. Saya harus kembali dalam waktu kurang dari sehari. Saya tidak setuju dengan itu. Xia Honghua menolakku saat dia membuka mulutnya. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Jadilah anak perempuan saja, tolong. Tidak ada gunanya memohon padaku. Anda masih merayakan hari anak di usia yang begitu muda. Suami tidak malu untuk mengatakan apapun. Ibumu dan aku akan menjemputmu besok. Tidak main-main. Aku serius. Apa salahnya menjadi muda? Bukankah kamu memakai celana selangkangan terbuka saat itu? Kau mulai memohon kepadaku? Anda sendiri yang mengatakan itu kepada saya. Ibumu dan aku adalah kekasih masa kecil. Apakah itu membandingkan? Apa yang tidak bisa dibandingkan? Jika Anda bersedia sekarang, saya akan tinggal di sini. Saya juga kekasih masa kecil setelah percobaan. Xia Honghua benar dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan untuk sementara waktu. Dia sudah tahu. Putri saya punya ide sendiri. Mandiri dan cerdas. Tapi sekarang saya pindah sekolah untuk seorang anak. Ia benar-benar tidak menyangka. Itu hanya temperamen buruk putrinya. Dia tahu terlalu baik. Semakin menentang, semakin gigih. Setelah berdiskusi, pasangan itu hanya setuju. Dan hari berikutnya, Xia Ningxuang pergi ke gerbang sekolah dasar Yinde sesuai jadwal. Menunggu lebih dari setengah jam. Aku hanya melihatku bergegas ke sekolah dari kejauhan. Berjalan adegan ini. Tiba-tiba, itu bertepatan di benak Xia Ningxuang. Itu sama di kehidupan terakhir saya. Dia bangun pagi setiap hari dan menunggu di gerbang sekolah. Menungguku datang dan memakan sarapan yang dibawanya. Xia Ningxuang melambai padaku dalam percobaan. Dan saya tercengang. Lari ke arahnya dan sarapan dulu. Xia Ningxuang berkata sambil membuka tiramisu dan menyerahkannya padaku. Jadi aku ragu-ragu. Pada akhirnya, saya masih tidak bisa menahan kanker. Perut lapar perlahan mulai makan. Xia Ningxuang menatapku makan seperti ini. Saya merasa sangat puas. Prosedur pemindahan ditangani dengan cepat. Untuk memudahkan bayi perempuan bersekolah di daerah perkotaan dan pedesaan yang sama. Xia Honghua membeli rumah terbaik di sini. Dan menghabiskan banyak uang pada saat yang sama. Rencanakan untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin. Bangun villa untuk mereka tinggali. Mempekerjakan banyak pelayan yang cakap. Pengawal memiliki proses. Xia Ningxuang masih hidup seperti seorang wanita. Hari-hari bergaul dengan baik dengan orang asing. Ini hanya tempat yang berbeda. Xia Ningxuang berhasil masuk ke sekolah Yundel. Kelas 4 kelas 1. Dia tidak hanya menjadi teman sekelasku. Kembali ke sekolah, berbaris di meja yang sama. Saya selesai menulis catatan di papan tulis guru. Berbalik. Aku melihat orang di sebelahku menyeringai padaku. Ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Tersenyumlah padaku seperti ini setiap hari. Saya selalu merasa panik. Apakah kamu tidak mendengarkan kelas? Anda datang ke sini hari ini dan Anda tidak pernah melihat kelas. Saya belum melihat Anda membuat catatan. Anda juga tidak mengeluarkan buku Anda. Xia Ningxuang ada di hatiku. Hanya bajingan yang tidak suka belajar. Tapi bajingan ini sangat baik padaku. Bawakan aku sarapan setiap hari.
Dia juga akan membelikanku banyak camilan enak. Sekali atau dua kali tidak apa-apa. Aku sedikit malu. Saya pintar dan saya tidak perlu mendengarkan kelas untuk mendapatkan nilai penuh. Xia Ningxuang mulai membangun karakter cerdas di depanku. Aku menumpahkan lidahku dan melanjutkan mendengarkan ceramah guru matematika. Eksperimennya sepulang sekolah hari ini. Aku akan membawamu ke kolam teratai untuk memetik biji teratai, oke? Aku menggelengkan kepala. Saya harus mengerjakan pekerjaan rumah dan membuat makan malam ketika saya pulang. Jika paman saya kembali dan tahu saya belum memasak, aku akan marah lagi. Apakah kamu tidak ingin pergi? Xia Ningxuang sedikit tersesat. Aku selalu bosan. Seharusnya aku naif dan lincah di usiaku. Jadi dia ingin mengajakku keluar lebih sering. Biarkan aku merasakannya juga. Seorang anak seusia ini harus bahagia. Saya harus kembali dan memasak untuk paman saya. Saya menjawab dengan jujur. Tapi dia sudah lama tidak pulang. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali hari ini. Dia tidak akan kembali. Xia Ningxuang berkata dengan lembut, jangan khawatir. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyakitimu lagi. Saya tidak mengerti maksud dari kata-kata Xia Ningxuang. Krim musim panas. Sekarang aku merasa seperti orang kaya yang menganggur. Kim tidak belajar setiap hari. Jangan menulis pekerjaan rumah. Saya tidak mendengarkan kelas. Setiap hari di sekitarku. Beri aku sepotong buah sesekali. Sesekali saya mengeluarkan sepotong coklat. Yang paling aneh adalah di sore yang panas. Dia benar-benar mengambilnya langsung dari tas sekolahnya. Tarik keluar semangka besar dan bulat. Kenapa kau begitu baik padaku? Tanyaku sambil memakan semangka dengan mata terbuka lebar. Aku menyukaimu. Xia Ningxuang menjawab langsung. Tidak ada bertele-tele. Apa karena aku tampan? Xia Ningxuang tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Anak ini tahu dia adalah pria yang tampan sejak dia masih kecil. Eksperimen juga tahu bahwa mereka tampan. Xia Ningxuang tidak bisa menahan diri. Mengulurkan tangan dan meremas hatiku, tentu saja aku tahu. Karena ada banyak gadis yang menyukaiku. Kau salah satunya. Dan saya tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata yang diucapkan. Hal itu membuat jantung Xia Ningxuang berdebar kencang. Tampaknya daya saingnya tidak sedikit. Xia Ningxuang menghela nafas dalam hatinya. Selesaikan kelas keempat. Waktu makan siang. Dan gadis kecil gemuk ini mendatangi saya. Memegang seikat manisan di tangannya. Ini untuk kamu makan. Anda datang ke rumah saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah Anda sepulang sekolah sore ini. Oke, bagaimana situasinya? Gadis kecil ini benar-benar memotong janggutnya di depannya. Akankah calon suami bisa ditoleransi dan tidak bisa ditoleransi? Wanita tertuanya tidak pernah menderita keluhan seperti itu. Pergi ke tempat asalmu, bocah kecil. Minggir dari jalan kami. Eksperimen tidak memakan manisan haus. Bahkan jika saya ingin memakannya, saya akan membelinya untuknya sendiri. Aku tidak membutuhkanmu di sini untuk bersikap sopan. Xia Ningxuang berkata begitu. Saya juga merasa lucu. Dia tidak pernah memimpikannya. Suatu hari, dia akan bersaing dengan seorang gadis remaja. Cemburu. Ini keterlaluan. Buka pintu sialan itu. Rumah gila. Gadis kecil itu mendengarkan perkataan Xia Ningxuang. Segera melayangkan tatapan yang jelas dan bodoh padanya. Ini yang kuberikan pada Guxian. Mengapa Anda harus peduli dengan bisnisnya? Gadis kecil itu tidak yakin. Aku selalu bertanggung jawab atas urusannya. Apakah kamu mengerti? Minggir. Untungnya, saya juga tidak ingin makan manisan haus. Dibandingkan dengan manisan haus, saya lebih suka coklat yang dibelikan Xia Ningxuang untuk saya. Xia Ningxuang menatap teman sekelas wanita gemuk di depannya. Dia meraih tanganku dan meninggalkan kelas. Paman Feng datang menjemput mereka untuk makan malam. Pulanglah. Dua anak mencuci tangan dan duduk untuk makan siang. Xia Ningxuang memikirkannya. Masih berpikir itu harus diambil tindakan pencegahan. Jangan biarkan orang di sebelahmu beruntung. Jadi latih piagam suamimu. Itu harus ada dalam agenda sekarang. Ini dia. Tidak ada yang bisa memberi Anda apapun di masa depan. Tahukah Anda bahwa Xia Ningxuang seperti berteman? Ajari aku dengan sabar. Tidak peduli makanan lezat apa yang diberikan orang lain kepada Anda. Beritahu saya jika Anda ingin makan. Aku akan membelinya untukmu.
Bagaimana Anda bisa dekat dengan gadis kecil lainnya? Kesempatan untuk menyenangkan calon suaminya. Kenapa aku bertanya dengan tatapan kosong? Yang lain memberi Anda makanan lezat untuk suatu tujuan. Mereka tertarik dengan eksperimen. Ini akan menipu percobaan. Hanya saya yang tidak memiliki reservasi. Baik padamu tanpa meminta imbalan apapun. Saya eksperimen terbaik di dunia. Xia Ningshuang mencuci otakku mulai sekarang. Seberapa luar biasa gadis di depan Anda ini? Hanya wanita ini di depanmu. Satu hari di masa depan bernilai seumur hidup. Aku ingat. Aku sedikit tercengang. Tapi pada akhirnya, lebih mudah untuk mengangguk. Xia Ningshuang sangat puas. Setelah makan malam, aku akan mengajakmu membeli manisan house. Aku bisa membelikanmu apapun yang kamu mau. Jadi Anda tidak perlu orang lain untuk membelinya untuk Anda sama sekali. Xia Ningshuang baru tahu sekarang. Paman dan bibi dulu aneh. Dia pintar ketika dia masih muda, bukan tidak berdasar. Hanya kepintarannya. Bukankah suami kecil ini mudah ditangkap? Setelah makan malam untuk 2 orang. Xia Ningshuang membelikanku manisan rambut seperti yang dijanjikan. Saya pergi ke supermarket sebelah dan membelikan saya es krim. Tongkat adalah camilan yang dijual di desa. Tidak terlalu bagus. Es loli juga merupakan jenis yang paling umum. Tapi aku makan dengan senang hati. Eksperimen, Anda tahu? Ada es krim di rumah saya bernama Häagen-Dazs. Ini jauh lebih baik daripada yang ini untuk $1. Apakah Anda ingin beberapa? Saya tidak punya niat untuk makan. Jawab apapun yang Anda pikirkan. Jika kamu ingin makan, kamu harus kembali ke Nancheng bersamaku. Xia Ningshuang, selangkah demi selangkah. Dia akan menggunakan rayuan makanan. Pancing aku ke Nancheng. Dia melihatnya di kehidupan terakhirnya. Saya seorang pecinta kuliner sejati. Saya sangat menyukai mereka. Saya tidak punya hobi lain selain belajar. Saat itu, Xia Ningshuang sering mengirim orang untuk membeli segala macam makanan lezat. Seperti saat ini. Dulu aku sangat cantik baginya. Tetapi karena pemberian makanan terus-menerus selama ini, aku akhirnya lengah. Jangan menyisir dengannya lagi. Oleh karena itu, Xia Ningshuang tahu. Jangan biarkan orang lain menipu suami kecilmu dengan makanan enak. Pergi aku sederhana dan tetap tinggal. Sangat mudah untuk membangkitkan kekaguman orang lain. Ini Nancheng, sangat jauh dari sini. Dan saya tidak mengenal siapapun di sana. Xia Ningshuang Dao memiliki saya di sini. Bagaimana bisa tidak ada orang yang Anda kenal? Tapi hanya kau yang tahu. Bagaimana jika kamu tidak baik padaku? Apa yang harus saya lakukan jika orang lain menggertak saya? Bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan buruk? Aku akan baik padamu selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu di masa depan. Xia Ningshuang dengan sungguh-sungguh berjanji. Aku tidak akan pergi, aku tidak ingin pergi dari sini. Dan setelah saya mengatakan itu, saya makan es krim saya dalam diam. Jangan pernah berbicara lagi. Xia Ningshuang melihat ke atas. Lihat ketidakbahagiaan di wajahku. Itu harus memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Maka itu tidak sulit. Anda tidak bisa makan makanan yang diberikan oleh orang lain. Saya hanya bisa makan krim, kakak memberikannya padanya. Xia Ningshuang tidak memiliki wajah dan kulit. Sebut saja dirimu saudara perempuan. Kehidupan sebelumnya. Dia tidak mendengar saya memanggilnya saudara perempuan secara langsung. Dalam hidup ini, dia akan melepaskannya lebih cepat. Saya memanggil saudara perempuan saya. Saya tidak makan semua makanan yang diberikan oleh siapapun. Mereka memberikannya kepada saya sebelumnya dan saya tidak memintanya. Saya meremehkan mengapa mereka memberi wanita. Anda ingin apa yang saya berikan? Xia Ningshuang merasakan kebanggaan di hatinya. Karena kamu tampan. Aku tersenyum dan berkata. Xia Ningshuang elegan untuk sementara waktu. Tercengang. Tampaknya suami kecilnya telah terlihat seperti gergaji sejak dia masih kecil. Mata yang cerdas mengenal orang. Angan-angan Xia Ningshuang baru saja dibuat. Setelah kelas keesokan harinya, saya mulai bergandengan tangan dengan gadis kecil di barisan depan. Xia Ningshuang mencondongkan kepalanya untuk melihat. 2 orang mengobrol dengan penuh semangat. Aku masih tersenyum dari waktu ke waktu. Wanita tertua secara alami tidak bahagia. Berjalan mendekat dan memisahkan keduanya secara paksa. Apa yang kamu lakukan? Gadis kecil itu juga marah padanya. Tatapan itu hampir melompat dan mengenai lututnya.
Kau datang kemari. Xia Ningshuang menarikku untuk berdiri di belakang dirinya. Bersiap-siap untuk memberi gadis kecil itu pelajaran. Tapi lihat pria kecil di depanmu ini. Gadis kecil kurus. Saya merasa tidak nyaman. Saya selalu merasa seperti pengganggu. Adik nakal anak itu. Dia punya pikiran 20-an. Lihat sekelompok anak setiap hari. Ini sedikit terlalu aneh. Duduk santai, Xia Ningshuang menunjuk ke meja dan memerintahkan Leng Sheng. Gadis kecil itu gemetar ketakutan saat mendengarnya. Mata penuh ketakutan. Dia benar-benar duduk kembali dengan patuh. Xia Ningshuang menyeretku kembali ke tempat dudukku. Setelah duduk, dia tidak berusaha keras untuk mulai mencuci otak pintu masuk. Apa yang membuatmu begitu senang berbicara dengannya? Xia Ningshuang tampaknya adalah anak yang menangis. Saya baru saja menanyakan soal matematika padanya. Apa aku sudah mati? Masalah matematika tidak tahu, tanya saya. Xia Ningshuang tidak senang. Dia duduk di sebelahku setiap hari. Suami kecil itu benar-benar melewatinya untuk bertanya kepada teman sekelas wanita lainnya. Apa yang masuk akal? Bukankah ini menusuk hatinya secara langsung? Saya masih memiliki sedikit penghinaan dan jijik di botol emas saya. Anda tidak mendengarkan kelas setiap hari. Tidak dapat menulis bahkan masalah aritmatika yang paling sederhana. Saya bertanya apa gunanya. Tentu saja saya bilang. Lihat tatapan itu. Anda tahu saya mengatakan yang sebenarnya. Xia Ningshuang langsung terhibur. Dia adalah mahasiswa terbaik di Universitas Yale di Amerika Serikat. Sekarang aku dibenci oleh anak kelas 4. Ditinggalkan tidak bisa melakukan aritmatika. Dia adalah legenda dalam hidupnya. Xia Ningshuang baru mulai menyesalinya saat ini. Dari awal. Dia benar-benar tidak harus menampilkan dirinya sebagai seorang sampah kampus. Saat masih mahasiswa, aku suka dapat nilai bagus. Saya pasti suka siswa yang baik juga. Acara syal. Atau cepat dan tetap bersamaku. Atur dengan lurus seorang siswa. Siapa bilang aku tidak mau? Mulut Xia Ningshuang mudah ditutup. Tidak. Aku akan memberitahumu. Aku juga tidak punya banyak harapan. Namun, atau menyerahkan buku kerja matematika kepada Xia Ningshuang? Ini adalah perpanjangan. Kembangkan pemikiran logis siswa. Pertanyaannya agak sulit. Tapi meski begitu, bagaimana bisa sulit mendapatkan murid terbaik kita? Xia Ning. Frost dengan sabar memberitahu saya proses pemecahan masalah. Omong-omong, saya juga menganalisis 2 metode penulisan lagi. Dan aku akan menganggukkan kepalaku. Wajah kecil terakhir. Masing-masing penuh dengan penyembahan untuk Xia Ningshuang. Hanya untuk sedikit kekaguman ini. Xia Ningshuang bersemangat untuk 1 malam. Tidak tidur. Tapi saya belum pulih dari kegembiraan. Baru saja memasuki gerbang sekolah. Aku menabrak suami kecilku. Berkumpul dengan gadis kecil itu lagi. Xia Ningshuang ini masih bisa bertahan. Gadis kecil ini. Ini benar-benar menguji bolak-balik di tepi bahaya. Mengobrol dan tertawa bersama suami kecilnya. Bukankah itu sama dengan dilarangannya? Apakah distrik ini menari secara terbuka? Tapi meskipun dia marah. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang dengan pola besar. Agar tidak merusak kesan baiknya dalam pikiranku. Dia memutuskan untuk memulai dengan gadis kecil itu. Sore itu, saat aku tidak memperhatikan. Dia menghentikan gadis kecil itu di tengah jalan. Anak, datang ke sini. Gadis kecil Xia Ningshuang mengaitkan jari-jarinya. Seperti pengganggu besar dan gadis kecil yang tidak masuk akal itu. Itu terlihat seluruh kepala lebih tinggi darinya. Krim musim panas. Kedua kaki mulai gemetar. Apa yang kau takutkan? Apa aku masih bisa mengganggumu? Saya tidak memukul anak-anak. Xia Ningshuang yang berusia 10 tahun cukup baik. Sangat berprinsip. Kau mau apa? Gadis kecil itu bertanya dengan takut-takut. Ayo ini untukmu. Xia Ningshuang mengeluarkan boneka Barbie. Serahkan pada gadis kecil itu. Boneka ini. Atau apakah dia meminta Paman Feng untuk membelinya di kursi kaunti? Sekarang lihat mata gadis kecil itu bersinar. Xia Ningshuang tahu bahwa benda ini berhasil. Ini benar-benar untukku. Gadis kecil tidak percaya itu untukmu. Tapi aku punya satu syarat. Xia Ningshuang, kehidupan masa lalu ini. Bos besar yang menyebut angin dan hujan di mal. Dia memiliki pengalaman seumur hidup di meja negosiasi.
Sekarang, bersiap-siap untuk negosiasi dengan anak kecil. Kondisi seperti apa? Gadis kecil itu memegang erat boneka itu dalam pelukannya. Boneka ini indah. Dia menyukainya. Anda tidak diperbolehkan mengikuti malam cerita di masa depan. Anda tahu? Xia Ningxuang mendominasi dan meradang. Eksperimen saya adalah anak baik yang perlu belajar keras. Di masa depan, saya akan diterima di universitas terbaik di negara ini. Tidak bisa berteman dengan santai sekarang. Jangan bicara lagi. Jika kau berjanji, boneka ini milikmu. Semakin banyak Xia Ningxuang berkata, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia selalu merasa seperti berada di film sekarang. Gunakan uang untuk memecah ibu mertua jahat dari protagonis pria dan wanita. Sudahlah. Siapa yang membuatnya menonton eksperimen dan bermain dengan gadis lain? Saya tidak senang ketika saya bercanda. Dia tidak senang. Maka Anda harus mengambil orang yang membuatnya tidak nyaman. Sudah terpecahkan. Oke, aku berjanji. Gadis kecil itu mengangguk galak. Keputusannya juga sangat mudah. Tanpa ragu sedetik pun. Lari dengan boneka itu. Kecepatan berlari dengan semangat. Xia Ningxuang, yang berdiri di sana menonton, pernah berpikir. Dia akan lepas landas. Xia Ningxuang menatap gadis kecil yang berlari semakin jauh. Posisi saya semakin tinggi dan tinggi. Dia kembali ke kelas. Baru saja melihatku duduk di sana sendirian. Pekerjaan serius. Agresi eksternal telah terpecahkan. Sekarang saatnya berurusan dengan orang itu. Xia Ningxuang berjalan mendekat. Memulai babak baru membodohi saya. Apakah babak baru pendidikan Abu menjadi topik? Dan dia mulai berbicara. Baiklah, saya mengangguk dan terus melakukan pertanyaan. Anda mengobrol dengan Qin Mengmeng lagi hari ini. Qin Mengmeng adalah gadis kecil kurus itu. Ya, dia perwakilan kelas matematika. Saya mendiskusikan matematika dengannya. PR sepulang sekolah yang diberikan oleh guru kemarin. Aku kembali seperti ini. Xia Ningxuang berhenti dan mengangkat sudut mulutnya. Sempoa kecil di hatiku menghantam lagi. Percobaan. Pernahkah Anda mendengar ungkapan itu? Pangsit mana yang harus tersiram air panas? Wanita harus mencintai wanita cantik. Xia Ningxuang berkata. Soalnya, Qin Mengmeng seperti monyet kurus kecil. Betapa jeleknya. Betapa bagusnya aku tinggi dan tampan? Aku dengar. Bahkan seorang anak kecil pun tidak bisa menahan tersipu. Jangan bicara omong kosong. Guru eksperimental tidak mau mendengarkan. Aku tak bicara omong kosong. Bagaimana kalau kamu menjadi suamiku ketika kamu dewasa? Xia Ningxuang mengambil 1 inci. Dia langsung mengatakan sempoa kecil di dalam hatinya. Xia Ningxuang, berhenti bicara. Aku tersipu. Eksperimen, aku hanya ingin kamu cepat dewasa. Aku bisa memelukmu saat kamu dewasa. Sayang, kamu masih bisa tidur denganmu. Xia Ningxuang berkata semakin keterlaluan. Semakin banyak Anda berbicara, semakin Anda menjadi delusi. Aku belum selesai. Aku tiba-tiba berdiri. Saya mulai mengeluh kepada guru di depan saya. Guru Chen Xia Ningxuang. Dia menggertak saya. Saya terlihat dirugikan. Menunjuk Xia Ningxuang. Menuduh Tuan Chen atas dosa-dosanya. Chen Jingwen dari Tiongkok adalah kepala sekolah kelas 401. Saya adalah siswa terbaik di kelas. Saya selalu lebih suka. Sekarang saya berbalik oleh orang ini yang tidak belajar sepanjang hari. Penindasan siswa. Dia langsung marah. Xia Ningxuang. Bagaimana bisa? Chen Jingwen berjalan turun dari podium dengan nada tegas. Pegang telinga Xia Ningxuang dan biarkan dia berdiri. Wajah Xia Ningxuang kusam. Dia adalah wanita bermartabat dari Xia Group. Sekarang saya ditangkap oleh seorang guru wanita berusia 20-an. Apakah perawatan telinga normal? Itu daru. Guru, aku tak menggertaknya. Xia Ningxuang hanya ingin berdalih. Tapi saya tidak tahu bagaimana berdalih ketika saya membuka mulut. Kalian berdua datang ke kantorku setelah kelas. Chen Jingwen memelototi Xia Ningxuang. Lalu belok kanan dan lihat aku. Rongsheng berkata, aku akan membereskannya nanti. Xia Ningxuang tanpa daya merapikan rambutnya. Perlahan menghela nafas. Dia samar-samar merasa seolah-olah dia mendapat masalah. Kelas akan selesai dalam waktu sekitar 5 atau 6 menit. 2 orang mengikuti kepala sekolah ke kantor.
Katakan padaku bagaimana kamu menindas guru eksperimental. Chen Jingwen bertanya dengan keras. Aku benar-benar tidak menggertaknya. Xia Ningxuang menjelaskan. Aku menoleh untuk melihat eksperimen kecil dengan mata merah. Saya merasa sedikit tertekan. Aku akan mengulurkan tanganku untuk memeluknya. Lengannya baru saja keluar. Itu ditarik lagi oleh Chen Jingwen. Percobaan Gu. Anda memberitahu guru bagaimana Xia Ningxuang menggertak Anda? Jangan takut untuk berbicara dengan berani. Ada seorang guru. Chen Jingwen mengerti sifat eksperimen Gu. Jadilah patuh dan pintar di siang hari. Karena tidak ada orang tua. Keberanian selalu sangat kecil dan tidak terlalu banyak bicara. Jadi dia adalah kepala sekolah. Saya selalu merawatnya dengan baik. Dia bilang dia ingin aku menjadi suaminya. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin menciumku dan memelukku sampai tertidur. Dia terlalu malu untuk mengatakan beberapa patah kata saja. Benar saja, segera setelah saya selesai berbicara. Wajah Chen Jingwen terlihat dengan mata telanjang. Itu menjadi gelap dengan kecepatan kilat. Xia Ningxuang, apakah kamu mengatakan itu? Dia berteriak dan bertanya. Aku bilang begitu. Tapi jangan salah paham, guru. Xia Ningxuang mencoba menjelaskan. Aku tidak salah paham. Bahkan jika itu lelucon. Teman sekelas tidak bisa membuat lelucon seperti itu di antara mereka sendiri. Chen Jingwen berkata. Guru, Anda benar-benar salah paham. Aku tidak bercanda. Xia Ningxuang tidak ingin menyangkalnya. Ini lelucon untuk memintaku menjadi suaminya. Chen Jingwen sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Krim musim panas. Anda mengatakan bahwa Anda tidak belajar keras hari demi hari. Pekerjaan rumah tidak ditulis. Jika Anda tidak mendengarkan di kelas, Anda akan tahu untuk menggertak teman sekelas Anda. Saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa Anda telah pindah ke kelas saya. Ambil saja yang Anda pelajari di kota dan jangan jatuh cinta pada mereka. Bunga membuat kue. Kumpulkan untuk saya. Saya tidak peduli apa latar belakang keluarga Anda. Aku akan tetap menjagamu. Oke. Saya tahu, guru, saya pasti akan mengubahnya. Jangan membicarakannya lagi. Xia Ningxuang menyerah. Minta maaf pada guru eksperimental. Chen Jingwen. Saya tidak berencana untuk benar-benar melakukan apapun pada Xia Ningxuang. Lagi pula masih anak-anak. Tidak bisa benar-benar peduli. Mungkin itu hanya lelucon. Itu adalah guru Xia Ningxuang yang menoleh. Melihat eksperimen kecil terkulai alis dan obat tetes mata. Tatapan sedih dan marah ini. Ini persis sama seperti dulu. Tumpang tindih dengan salju tebal. Suatu kali, Xia Ningxuang juga yang membuatku marah. Saat itu, saya juga terlihat dirugikan. Xia Ningxuang meminta maaf padaku dengan santai, sayang. Jangan menangis, dia hanya mengucapkan 3 kata sayang. Cincin Chen Jingwen. Jari sudah ada padanya. Minta maaf padamu. Anda juga melecehkan teman sekelas pria lainnya. Tidak menyesal. Xia Ningxuang, yang sudah melarikan diri. Kali ini benar-benar disakiti oleh kepala sekolah. Pemukulan yang bagus. Ketika Paman Feng menerima telepon. Dia menepuk kepalanya sendiri lebih dari 10 kali berturut-turut. Hanya untuk memastikan itu bukan kepalaku. Salah dengar. Xia Ningxuang benar-benar melecehkan teman sekelas pria di sekolah. Sekarang kepala sekolah ingin mengundang orang tua. Paman Feng menjilat wajah tuanya dan memasuki kantor. Hanya melihat Xia Ningxuang terlihat seperti babi mati. Takut air mendidih. Guru, ada apa dengan Nona? Paman Feng bertanya. Mengejek teman sekelas tanpa penyesalan. Tidak belajar dengan baik di usia muda. Kerja sama orang tua diperlukan. Kenapa orang tuanya tidak datang? Chen Jingwen bertanya. Saya menelepon orang tuanya. Ini akan. Kepala sekolah seharusnya menerima telepon dari guruku. Paman Feng berkata terus terang. Chen Jingwen tercengang. Hal ini. Kenapa kau beritahu kepala sekolah? Didik saja. Tidak perlu membawa barang ke kepala sekolah. Tidak baik mendapat hukuman. Chen Jingwen tahu bahwa Xia Ningxuang tidak mengubah esensinya. Hanya saja temperamen wanita itu telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Belum terlambat untuk mendidik. Ketika menteri kembali ke kelas lagi. Chen Jingwen meminta Xia Ningxuang untuk mengemasi tas sekolahnya. Pergi ke kursi belakang dan duduk. Ini terjadi.
Aku pasti tidak bisa membiarkan dia berada di meja yang sama dengan Gula Oji lagi. Xia Ningxuang mengeluh dengan getir. Permintaan berulang kali untuk tidak mengganti guru. Saya harus duduk dengan siswa Gula Obai. Ini nyaman bagi saya untuk meningkatkan nilai saya. Xia Ningxuang sedang main-main. Nilaimu tidak akan meningkat untuk sementara waktu setengah. Kamu duduk di belakang dengan jujur untukku. Jika Anda membuat keributan, duduk saja, aku tepat di sebelah kuliah. Saya dapat menyiapkan kursi khusus untuk Anda. Chen Jingwen, sama-sama. Ketika Xia Ningxuang tiba, dia menatapku dan masih marah. Aku benar-benar tidak ingin memperhatikannya. Mundur selangkah saja. Begitu saja, Nona Xia memiliki kursi emas di barisan depan. Diasingkan langsung ke barisan belakang. Duduk di tempat sampah. Hidup itu tidak mudah. Tuan Xia menghela nafas. Dia menganggur. Menatap lurus ke punggungku di barisan depan. Ini mengganggu Nona Xia akhir-akhir ini. Tidak, dia duduk di sebelah tempat sampah. Hal yang paling mengganggunya adalah aku bukan lagi yang terbaik di dunia bersamanya. Sejak menggoda Gu Xian, saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya lagi. Dia mendatanginya dengan wajah sabuk mati. Saya juga tidak suka berbicara dengannya. Bahkan makanan ringan langka yang dia belikan. Tidak ada lagi eksperimen kecil. Kali ini Xia Ningxuang menyulitkan Paman Feng. Apakah Anda membeli Transformers yang saya minta untuk Anda beli? Xia Ningxuang baru lagi. Merekrut makanan ringan dan permen tidak bisa dibujuk kembali. Kemudian beli mainan keren untuk eksperimen kecil. Transformers sangat pahit. Dia akan menolak untuk membelinya. Nona membeli Bumblebee Transformers Paman Feng kembali. Xia Ningxuang seperti biasa. Berdiri di gerbang sekolah dengan sarapan menungguku. Ini berbeda. Dia memiliki mainan tambahan di tangannya. Saat itu, aku datang dari kejauhan. Percobaan Anda datang ke sini. Xia Ningxuang menatapku dengan tas sekolah kecil di punggungku. Datang jauh-jauh. Saya mendengar tangisannya dan tidak mengatakan apa-apa. Untuk hari pertama, saya berpura-pura tidak melihat Xia Ningxuang. Xia Ningxuang kuat. Saya tidak punya pilihan selain mengikuti masa lalu sendiri. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Para Transformers dalam pegangan Xia Ningxuang. Angkat di depanku. Anak laki-laki kecil itu melihat mainan ini untuk pertama kalinya. Terutama Transformers keren. Aku tertawa. Bahkan mata tertawa seperti bulan yang bengkok. Itu untukmu. Xia Ningxuang melihat senyum di sudut mataku. Saya tahu mainan ini tidak penuh. Keren sekali. Saya bermain dengan mainan kecil. Secara manual membantunya membuka lipatan tubuhnya. Apakah kamu menyukainya? Memegang Transformers dalam cinta. Kemudian kita berdamai. Xia Ningxuang mengambil kesempatan untuk bertanya. Aku terdiam beberapa detik. Akhirnya mengangguk. Nona Xia merasa lega. Hati segera mekar bunga-bunga kecil dari beberapa hektar tanah. Beri aku tas sekolah. Sarapan dulu. Xia Ningxuang memberiku roti daging. Pada titik ini, kontroversi secara resmi berakhir. Chen Jingwen dipanggil ke kantor oleh kepala sekolah untuk minum. Setelah berlatih keras Xia Ningxuang. Kepala sekolah, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Chen Jingwen baru saja lulus. Guru wanita muda yang berpartisipasi dalam pekerjaan. Apakah dia masih guru Chen direkam oleh Guao? Krim musim panas ini. Ya, saya juga ingin memberinya wajah. Dia memiliki ayah yang baik. Saya bilang begitu, apakah Anda mengerti? Chen Jingwen memutar matanya di dalam hatinya. Bocah kecil ini benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Ini besar. Latar belakang? Saya mengerti. Chen Jingwen tahu dia hanya udang kecil. Jangan hanya menundukkan kepala dan menyerah. Itu bagus, setelah Anda menempatkan dia kembali di sebelah pesta cerita dan duduk. Kepala sekolah memerintahkan. Bagaimana itu bisa berhasil? Chen Jingwen segera berdiri. Gadis kecil itu akan menggertak Gu Xian. Anda tahu apa yang terjadi pada Gu Xian? Dia pemalu. Tidak suka bicara. Tidak ada orang tua. Menyedihkan sekali. Tuan Xia ingin membangun gedung pengajaran untuk sekolah kita. Putrinya adalah emas batangan bagiku sekarang. Seluruh uang. Tentu saja jagalah. Kepala sekolah menyesap teh dengan santai. Aku sudah memikirkan gedung sekolah baru itu.
Chen Jingwen tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya hanya bisa membalas. Ambil Xianing Shuang dari tempat sampah. Dia dipindahkan kembali ke sisi Gu Xian. Jangan bermain trik. Aku menatapmu setiap hari. Jika Anda berani menggertak Gu Xian, aku akan memelintir lehermu. Mengatakan itu, dia juga dengan kejam menargetkan Xianing Shuang. Melakukan gerakan menyeka leher. Xianing Shuang menganggap guru kecil ini juga menarik dan imut. Seseorang tidak bisa menahan diri. Tertawa di depan kelas. Suasana langsung menjadi bermartabat dan berbahaya. Xianing Shuang didenda karena membersihkan kelas selama seminggu. Tapi tunggu sampai sekolah selesai di sore hari. Dia masih membawa buku Gu Xian. Bawa Gu Xian dan pergi keluar gerbang sekolah. Bukankah Tuan Chen menghukummu karena membersihkan kelas? Aku bertanya tentang hal kecil ini. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk melakukannya sendiri? Xianing Shuang tersenyum. Ajak aku makan ayam panggang. Membersihkan kelas tidak terlalu jauh. Nona pro otomatis. Dia menghabiskan sejumlah uang. Mempekerjakan beberapa siswa lain di kelas untuk menyapu lantai. Hanya bisnis ini. Sebagian besar siswa di kelas bergegas untuk bekerja dengannya. Akhirnya, dia menemukan beberapa orang yang enak dipandang. Pukul itu. Apakah Anda tidak takut Guru Chen akan tahu? Saya tidak takut dengan dunia ini, saya hanya takut pada satu orang. Xianing Shuang berkata. Apakah itu ibumu? Tidak, siapa itu? Softrak Xianing Shuang tidak bereksperimen. Mataku penuh kebingungan. Kenapa kau ragu? Takut kamu sedih dan takut kamu kelaparan. Takut kamu akan membeku. Takut kamu akan diganggu. Xianing Shuang melihat eksperimen kecil itu. Ini semakin sunyi dan sunyi. Dia tahu apa yang dia katakan sekarang. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun juga tidak bisa mengerti. Dia mengingat kehidupan masa lalu. Perasaan takut kembali melanda. Takut kamu akan meninggalkanku, pikir Xianing Shuang. Perilaku keji Xianing Shuang mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Dia segera ditangkap oleh kepala sekolah. Di kantor. Chen Jingwen melihat Xianing yang duduk santai di hadapannya. Embun beku tidak datang kemana-mana, kamu membela aku. Saya di sini bukan untuk meminta Anda mengobrol. Xianing Shuang hanya tersenyum. Tidak langsung berdiri. Dan yang baik hati menghibur Chen Jingwen dengan 2 kalimat. Guru Chen, jangan marah. Aku tidak melakukan hal yang keterlaluan. Anda membiarkan orang lain membersihkan kelas Anda untuk Anda. Apakah ini yang harus dilakukan? Di mana seharusnya tidak? Xianing Shuang bertanya secara retoris. Saya memberi uang. Apakah tidak apa-apa memberi uang? Chen Jingwen melihat ke depannya. Gadis kecil yang cantik. Kau tak bisa berkata-kata? Xianing Shuang cemberut dan tersenyum. Saya membayar orang untuk melakukan sesuatu untuk saya. Saya tidak berutang upah apapun kepada mereka. Dan saya dipekerjakan dengan gaji tinggi. Ini dalam bisnis. Saya harus dipuji karena menjadi bos yang baik. Chen Jingwen tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Sepertinya apa yang dikatakan gadis kecil ini masuk akal. Sewa bergaji tinggi. Kau beritahu aku. Hukum gaji tinggi macam apa itu? Chen Jingwen mengatakan pada dirinya sendiri untuk menahan diri dan tidak marah. Tidak ada yang bisa menggantikan penyakitnya. 500 per orang. Xianing Shuang bertanya 500 kali. Chen Jingwen membeku. Bolehkah saya membersihkan kelas untuk Anda? Tolong? Aku bisa menutupi semuanya untuk satu orang. Di bawah iming-iming uang. Chen Jingwen tidak ingin bertemu lagi. Tuhan tahu di jurang ini. Sedikit lebih dari 1000 sebulan. Ternyata gurunya sangat suka bercanda. Xianing. Frost tiba-tiba berpikir bahwa guru ini cukup lucu. Aku tidak bercanda. Lin Jingwen menutupi dadanya. Selalu merasa seperti melewatkan kesempatan besar untuk menghasilkan banyak uang. Guru, jangan marah. Saya kebetulan memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Xianing Shuang menatap guru itu. Aku sudah menutupi dadaku dengan amarah. Ubah topik pembicaraan dengan cepat. Dia tiba-tiba kaget. Kepala sekolah akan sedikit tidak terbiasa untuk sementara waktu. Apa yang bisa Anda diskusikan dengan saya? Saya ingin mendanai sekolah lab yang solid. Xianing Shuang, singkat cerita. Anda ingin mendanai sekolah lab yang solid? Chen Jingwen berpikir sedikit.
Anak-anak zaman sekarang benar-benar memikirkan kecelakaan. Usia muda. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan biji melon ini. Anda pikir itu hanya uang saku Anda. Dapat mendanai perekrutan sekolah eksperimental. Apakah puluhan juta tidak cukup? Xia Ningxuang memandang Chen Jingwen. Tanyakan dengan serius. Chen Jingwen baru saja meminumnya. Teh di mulutku tiba-tiba menyembur keluar. Hei, dia menepuk dadanya. Puluhan juta. Keluarga macam apa yang memiliki uang saku puluhan juta anak? Apakah puluhan juta banyak? Isolasi online Java Sekrim. Kamu mudah dipukuli karena berbicara seperti itu. Chen Jingwen menatap Xia Ningxuang lagi. Ekspresi serius. Lalu saya bertanya, apakah Anda serius? Xia Ningxuang mengangguk serius. Apakah orang tuamu akan mendanai lab? Chen Jingwen tidak bodoh. Tentu saja. Xia Ningxuang, bagaimana seorang anak bisa memiliki begitu banyak uang? Dia pasti meyakinkan orang tuaku untuk pergi ke eksperimen departemen pendanaan. Kalau begitu aku perlu menghubungi orang tuamu. Guru, saya mengatakan bahwa saya mendanainya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Ada puluhan juta di kartu ban ini. Ini orang tua dan kakek nenek saya selama bertahun-tahun. Uang saku dan uang keberuntungan yang diberikan kakek nenek saya kepada saya. Anda mengambil Chen Jingwen dengan sebutir garam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat kartu hitam. Momen kartu kecil ini. Saya merasa panas di tangan saya. Anda benar-benar punya banyak uang. Chen Jingwen terkejut. Pada akhirnya, orang-orang di desa pegunungan kecilnya kurang berpengetahuan. Saat ini, masyarakat ini telah berkembang ke titik. Dengan santai seorang anak. Segera setelah Anda melakukan tembakan, itu akan menjadi puluhan juta. Mereka semua mengatakan bahwa puluhan juta bukanlah uang yang banyak. Xia Ningxuang menekankan lagi. Dia awalnya ingin tampil rendah hati di depan guru. Aku tidak menduganya. Sebaliknya, saya sekali lagi menerima mata putih dari kepala sekolah. Kau diam. Tangan Chen Jingwen yang memegang kartu itu terus bergetar. Mengapa Anda tidak memberinya uang sendiri? Anda bersikeras bahwa saya melakukan ini untuk Anda. Chen Jingwen penasaran. Saya tidak ingin eksperimen itu melelahkan secara psikologis. Jika saya memberinya uang secara langsung, dia akan merasa berhutang budi padaku. Selalu merasa berhutang padaku. Aku tak mau itu. Tapi melalui guru itu berbeda. Chen Jingwen mengerti begitu dia mendengarnya. Saya tidak menyangka Xia Ningxuang masih muda. Menangani hal-hal dengan sangat serius. Aku akan mengatur ini. Tapi aku masih ingin berbicara dengan orang tuamu tentang hal ini. Mohon instruksikan. Lagi pula, begitu banyak uang. Xia Ningxuang adalah anak kecil lagi. Jangan kalau begitu. Dia dinyatakan bersalah menipu anak-anaknya dengan uang keberuntungan. Hanya puluhan juta. Saya masih perlu meminta uang ini kepada orang tua saya. Anda ketika kita akan bangkrut lain kali. Suara Xia Ningxuang dingin. Masih ada sedikit kesombongan di sudut mata. Chen Jingwen masih kecil pada akhirnya. Oke, saya mengerti. Aku akan berterima kasih untuk eksperimenku dulu. Chen Jingwen juga senang dari lubuk hatinya. Dia selalu menyukai siswa ini guru eksperimental. Karena tidak ada orang tua. Dia agak memihak padanya. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah keluarga biasa. Ini sangat terbatas dalam seberapa banyak itu dapat membantu. Di depanmu sekarang. Dan dia bersedia membantu. Dia memang sangat berterima kasih. Terima kasih untuk apa? Saya menghabiskan uang untuk suami saya sendiri. Suamimu sendiri membesarkan milikmu sendiri. Saya mengerti ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru. Saya merawat suami saya seperti ini di hari kerja. Sayangku. Oke. Berhenti bicara, Chen Jingwen benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Gigitan ini adalah satu gigitan suami dan satu bayi. Dia tersipu. Xia Ningxuang menatap kepala sekolah yang tak berdaya. Saya juga merasa sedikit lucu. Guru tidak akan peduli padaku dan... Mari bereksperimen dengan dua orang. Arti di luar lukisan Xia Ningxuang sudah jelas. Chen Jingwen melirik Xia Ningxuang. Saya melambaikan tangan saya tanpa daya. Saya adalah orang biasa kecil di bawah. Aku tidak bisa mengendalikan urusan keluargamu yang kaya. Tapi jangan menggertaknya, Chen Jingwen akhirnya berkompromi. Sudah terlambat untuk mencintainya. Xia Ningxuang tampak tidak berharga.
Chen Jingwen tidak bisa berkata-kata lagi. Anda lebih baik melakukan apa yang Anda katakan. Chen Jingwen butuh waktu lama untuk menahan kalimat ini. Katanya dia selalu merasa ada yang salah. Tapi saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang salah. Tentu saja. Nada bicara Xia Ningshuang tegas, tapi jangan khawatir, guru. Aku yakin tak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia. Kamu bilang kamu ingin menjadi direktur kelas. Saya masih ingin menjadi kepala sekolah. Atau Anda masih ingin pergi ke otoritas biro pendidikan? Keluar. Jingwen sakit kepala. Gadis kecil ini semakin keterlaluan. Xia Ningshuang sedang dalam suasana hati yang baik. Menyenandungkan lagu kecil. Baru saja keluar dari kantor kepala sekolah. Dia datang ke kelas dan melihat saya membaca. Buku ini dibeli untuknya 2 hari yang lalu. Anak kecil suka belajar dan suka membaca. Saya tidak bisa meletakkannya ketika saya memegang buku itu. Minum air dan lihat bibirku terkelupas. Xia Ningshuang mengeluarkan cangkir termos. Saya menuangkan secangkir air hangat dan menyerahkannya. Tanganku yang memegang buku tidak bergerak. Buka saja mulutmu. Biarkan Xia Ningshuang memberi makan air di. Aku mulai terbiasa dengan Xia Ningshuang sekarang. Perawatan teliti ini. Tidak lama. Monitor masuk dan meneriakkan Gu eksperimental. Kepala sekolah meminta Anda untuk datang ke kantornya. Aku meletakkan buku dan berjalan cepat ke kantor. Aku sampai di kantor. Chen Jingwen tersenyum dan mengatakan eksperimen Gu. Saya punya kabar baik. Apa kabar baik yang Anda miliki? Saya menantikannya. Ini sebagai berikut. Baru-baru ini, orang yang peduli. Saya ingin mensponsori beberapa siswa berprestasi. Nilaimu adalah yang terbaik di sekolah kami. Dan guru juga mengerti situasi di keluargamu. Jadi Anda salah satu siswa yang disponsori. Retorika Chen Jingwen bisa dikatakan mulus. Ada banyak dermawan yang mensponsori mahasiswa di hari kerja. Masuk akal untuk mengatakan itu. Saya tidak akan memiliki keraguan ketika saya masih muda. Benarkah? Saya juga sangat terkejut. Lagi pula, apa yang ditinggalkan orang tuaku untukku? Sudah hampir disia-siakan oleh pamanku. Aku sudah khawatir selama ini. Apa yang harus saya lakukan tentang biaya kuliah untuk semester berikutnya? Yaitu akan memberi Anda banyak uang setiap tahun. Anda dapat mengambil uang ini dan belajar dengan tenang. Jadi nanti, Anda tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Chen Jingwen telah memikirkannya. Xia Ningshuang membuka dan menutup puluhan juta. Itu berlebihan. Saya masih berpikir saya tidak membutuhkan uang sebanyak itu sama sekali. Dia pasti akan mengembalikan kartu hitam itu kepada Xia Ning saat itu. Frost baru saja meninggalkan ceritanya. Biaya kuliah tahunan dan biaya hidup sudah cukup. Terima kasih Pak Chen. Bisakah Anda berhubungan dengan orang yang penuh kasih yang mendanai saya? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Meskipun saya kecil. Tapi Anda tahu bagaimana membayarnya. Aku juga tidak tahu. Tapi guru berpikir kamu hanya perlu belajar dengan giat. Hidup bahagia dan sehat. Ini adalah ucapan terima kasih yang terbaik untuk orang-orang baik. Oke. Saya pasti akan belajar lebih keras di masa depan. Saya sangat senang sekarang. Pria baik hati ini akan terus mendukung Anda sampai Anda lulus dari perguruan tinggi. Jadi Anda hanya perlu bekerja keras. Jangan khawatir tentang biaya kuliah. Oke, terima kasih, Tuan Chen. Sama-sama, saya baru saja memberitahu Anda. Kembali ke kelas. Ya, oke. Aku kembali masuk ke dalam kelas. Bahagia tertulis langsung di wajah. Xia Ningshuang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya mengajukan pertanyaan. Tidak begitu senang. Guru mengatakan ada seorang dermawan yang ingin membantu saya pergi ke sekolah. Sepanjang jalan ke perguruan tinggi. Sepertinya saya tidak bisa bersembunyi dari Xia Ningshuang sekarang. Aku memberitahunya. Masih ada orang baik di dunia ini. Ini adalah suguhan yang nyata. Xia Ningshuang mengambil kesempatan untuk dihadapkan oleh dirinya sendiri. Jadi saya harus belajar keras. Jalani harapan orang-orang yang bermaksud baik. Saya berkata, segera letakkan apa yang saya lihat sebelumnya. Buku lukisan kecil Jinjin yang terpesona. Taruh di meja. Belajar juga harus menggabungkan kerja dan istirahat. Kurasa orang baik itu juga tidak menginginkanmu. Surga hanya tahu. Belajar dengan giat. Dia ingin kamu tumbuh bahagia. Kau pikir begitu?
Xia Ningxuang tidak mau. Karena anak-anak saya hidup sesuai dengan kebaikan itu. Orang-orang belajar dengan giat setiap hari. Dia hanya membuat anak kecil itu bahagia. Tumbuh tanpa beban. Ya, aku tahu. Saya suka belajar pula. Belajar membuatku bahagia. Xia Ningxuang menatapku. Puas. Kelahirannya kembali. Biarkan dia pulih terlalu banyak. Apa yang hilang dalam kehidupan terakhir? Hari demi hari. Ujian akhir akan segera tiba. Ujian hanya berlangsung 1 hari. Tunggu sampai 2 hari untuk pergi ke sekolah untuk mendapatkan transkrip. Saat mengumumkan hasilnya. Mendongeng tetap nomor 1 di kelas. Yang kedua ternyata adalah Xia Ningxuang. Kepala sekolah akan mengambil kertas ujian Xia Ningxuang untuk semua mata pelajaran. Setelah menontonnya beberapa kali. Yang pasti. Sebenarnya bukan karena guru yang menghitung nilai membuat kesalahan. Dia benar-benar mencetak gol. Dan dia hanya berjarak 1 poin dari tempat pertama. Chen Jingwen tidak bisa membantu tetapi memiliki keraguan di hatinya. Gu eksperimental dan Xia Ningxuang berada di meja yang sama. Hubungan keduanya begitu dekat. Akan membuatnya bingung. Xia Ningxuang juga diam-diam berkeringat di sini. Tuhan tahu seberapa keras dia bekerja pada pengendalian risiko. Tidak bisa melampaui suami kecilnya. Anda tidak bisa melakukannya dengan buruk. Biarkan Gu eksperimental meremahkannya. Pikir dia total. Bajingan ekor. Bagaimanapun, eksperimen kecilnya. Pasti siswa yang baik yang menyukai siswa straight-A. Dia dan Chen Jingwen bertemu langsung. Punya pikiran sendiri. Krim musim panas. Datanglah ke kantorku setelah kelas nanti. Chen Jingwen mengatakan itu di kantor. Guru juga tak meragukanmu. Ini nilaimu. Chen Jingwen ragu-ragu untuk mengatakan. Mencoba mengatur bahasa secara mental. Semoga tidak menyakiti Xia Ning. Anak-anak Frost masih muda dan rapuh. Guru, tidak masalah jika Anda meragukannya. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Xia Ningxuang melambaikan tangannya dengan santai. Hatimu sangat luas. Chen Jingwen menepuk bahunya. Ada sedikit lebih banyak persetujuan dalam nada. Kau menulis itu sendiri? Ya, Xia Ningxuang tidak pernah memimpikannya. Suatu hari itu perlu dibuktikan. Kertas ujian kelas 4 dibuat sendiri. Saya menjawabnya sendiri. Lalu saya melihat Anda biasanya mengambil kelas. Caramu memecahkan masalah salah. Xia Ningxuang tiba-tiba menyela kata-kata Chen Jingwen. Sepanjang jalan ke samping. Guru yang sedang berjuang untuk memecahkan masalah matematika yang tinggi berkata. Guru matematika memikirkan pertanyaan itu untuk waktu yang lama. Tidak pernah menyelesaikannya. Dan semua orang tercengang. Baru saja. Apakah gadis kecil ini benar-benar mengatakan itu? Kamu bilang aku salah berpikir. Dapatkah Anda memahami bahwa guru muda itu terlahir ringan? Siswa hari ini benar-benar tidak takut pada harimau ketika mereka lahir sebagai anak sapi. Saya tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Apa yang kau bicarakan? Ini mudah. Xia Ningxuang berjalan mendekat. Tanpa berpikir. Saya menuliskan proses pemecahan masalah dalam 3 atau 2 pukulan. Saya juga memberikannya kepada orang tua matematika dengan sabar. Guru menjelaskan jawabannya. Semua yang hadir tercengang. Kaget di mata. Seorang mahasiswa seperti Xia Ningxuang. Anda dapat melakukan semua topik utama matematika. Suasana hati Chen Jingwen tidak bisa lagi terkejut. Juga dijelaskan. Siswa sekolah dasar ini. Apakah itu nyata? Apakah itu aneh? Bukankah kunjungan Xia Ningxuang aneh? Chen Jingwen terus bertanya, itu tidak mengherankan. Karena aku jenius? Xia Ningxuang cemberut. Dalam memuji diri sendiri. Dia tak pernah berhati lembut. Jenius memang. Chen Jingwen harus mengakui kepada guru kali ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan kepada saya? Tidak apa-apa, aku pergi. Xia Ningxuang bertanya. Tidak perlu melanjutkan. Anda pergi? Chen Jingwen melambaikan tangannya. Anak ajaib selalu ada dalam liputan. Aku tidak menyangka kali ini. Itu benar-benar membuka mata baginya. Tampaknya. Xia Ning ini, yang biasanya membuat masalah baginya oleh Guru Li. Frost benar-benar memiliki sesuatu padanya. Waktu berlalu dengan cepat. Kota ini akan segera mengantarkan musim dingin.
Angin di kota yang sama jauh lebih dingin daripada angin di kota selatan. Xia Ningshuang membawa eksperimen kain ke kursi county. Toko pakaian di kota tidak bagus. Tidak ada yang dia suka. Dia sudah berada di Nancheng. Disesuaikan banyak hal untuk eksperimen kain. Ini akan dikirim dalam 2 hari. Tapi siapa yang bisa meramalkan bahwa kota dan kota praja yang sama akan tiba-tiba menjadi dingin? Saya hanya bisa membeli sementara beberapa jaket untuk percobaan kain. Ada banyak orang di kursi county. Aku sangat takut aku tidak sengaja pergi. Tangan kecil itu dengan kuat menarik pakaian Xia Ningshuang. Tidak akan kehilanganmu. Xia Ningshuang memegang erat tanganku. Ayo makan sesuatu untuk bereksperimen dulu. Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan. Anda sangat mudah untuk mendukung. Xia Ningshuang meremas telapak tangannya. Aja kamu makan hotpot. Cuacanya terlalu dingin. Kamu akan menyukainya. Xia Ningshuang tahu preferensi saya. Dia biasa mengajakku makan api. Favorit saya adalah irisan daging tua dan gulungan domba. Oke, aku patuh. Saya mendengarkan kata-kata Xia Ningshuang sekarang. Di hatiku. Xia Ning sudah. Frost adalah saudara perempuannya. Tentu saja, jika Xia Ningshuang tahu. Dalam hati saya menganggapnya sebagai saudara perempuan saya. Apakah dia sedih atau bahagia? Kami tidak tahu. 2 orang duduk di restoran hotpot. Xia Ningshuang memesan semua makanan favorit saya. Setelah hotpot, saya akan membawa Anda ke hiburan. Ayo main mobil bemper. Setelah panci panas datang. Xia Ningshuang terlebih dahulu melepuh irisan daging tua dan gulungan daging kambing. Dia memesan wajan yang sedikit pedas. Dia khawatir jika dia makan makanan yang terlalu pedas, perutku akan sakit. Seperti apa taman bermainnya? Saya tidak punya banyak ide tentang hal-hal ini. Duniaku karena kedatangan Xia Ningshuang. Begitu banyak yang berubah. Anda akan tahu ketika Anda pergi. Xia Ningshuang menaruh irisan daging di mangkukku. Hanya saja taman bermain di sini kecil. Ada sangat sedikit item untuk dimainkan. Kami akan kembali ke Nancheng nanti. Aku akan membawamu ke taman hiburan terbesar di sana. Anda akan lebih bersenang-senang. Nancheng, aku berkedip. Ini sudah Xia Ningshuang. Penyebutan kedua tempat ini. Aku akan membawamu ke Nancheng suatu hari nanti. Kapan kamu mau? Xia Ningshuang melihat apa yang saya makan dengan puas. Tersenyumlah dengan sadar. Mereka selalu harus kembali ke sisi selatan. Di mana cinta mereka dimulai di kehidupan sebelumnya. Setelah makan malam, mereka berdua langsung pergi ke taman hiburan. Supir Xia Ningshuang telah mengikuti. Keduanya turun dari mobil, membeli tiket dan masuk. Tinggalkan pengemudi sendirian di pintu masuk taman hiburan. Mereka bersenang-senang hari itu. Tawaku tidak pernah berhenti. Ketika saya kembali, saya terlalu lelah untuk bermain. Tertidur langsung di dalam mobil. Xia Ningshuang menatapku tidur dengan penuh emosi. Begitulah seharusnya eksperimennya hidup bahagia. Dia dilahirkan untuk diberkati. Dalam kehidupan terakhir, dia datang terlambat. Untungnya, dalam hidup ini, dia habis-habisan. Datang cukup awal. Apakah Nona mengirim anak percobaan Gu kembali dulu? Pengemudi berusia 20-an. Saya awalnya pergi keluar dengan 2 anak. Tapi aura Xia Ningshuang terlalu kuat. Tekan dia sepanjang waktu. Dia selalu merasa seperti dia membawa presiden keluarga bersamanya. Ini sedikit terlambat hari ini. Jangan kirim dia kembali. Bawa pulang. Xia Ningshuang dingin untuk baik. Pulang setengah jam lagi. Aku masih tidur. Ini sangat berat, dan panas di dalam mobil sangat bagus. Anak kecil itu menatap Xia Ningshuang dengan wajah merah. Kuda kerah hati. Dia menepuk wajahnya untuk menyadarkan dirinya. Dia segera kembali ke rumah Xia Ningshuang. Lalu aku juga membuka mataku dengan linglung. Itu adalah wajah tampan Xia Ningshuang. Di mana ini? Aku bertanya dengan suara rendah. Aku bangkit dari sofa di rumahku. Aku ingin punggungku sendiri. Saya melihat sekeliling dan melihat. Ternyata tempat tinggal Xia Ningshuang begitu mewah. Tapi pikirkanlah. Keluarga Xia Ningshuang sangat kaya. Dia harus tinggal di tempat yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sudah terlambat hari ini. Kamu tinggal di rumahku. Aku akan membawamu kembali besok. Xia Ningshuang membujuk. Saya memikirkannya dan akhirnya setuju. Ini pertama kalinya aku di rumah Xia Bingshuang.
Saya selalu merasa sedikit baik dan bingung. Saya melihat ke bawah dan mendapati diri saya memakai sepatu saya. Menginjak karpet yang bersih dan tebal. Semua orang memakai sandal bersih. Aku tersipu. Maafkan aku. Aku mengacaukan permadanimu. Saya meminta maaf kepada orang di depan saya dengan rasa bersalah. Untuk apa meminta maaf? Bersihkan saja yang kotor. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan meminta bibiku untuk membawamu ke kamar mandi. Xia Ningxuang pertama kali menyentuh kepalaku menenangkan. Kemudian dia berbalik dan memberitahu orang-orang di sebelahnya dan bibinya. Anda mengambil eksperimen di lantai atas untuk menulis. Sudahkah Anda menyiapkan semua yang diminta untuk disiapkan sebelumnya? Nona sudah siap. Kebutuhan khusus sehari-hari guru-gu. Semua kamar diatur sesuai instruksi Anda. Tidak apa-apa. Xia Ningxuang sejak dulu. Biarkan orang menyiapkan pesta. Apa yang Anda butuhkan untuk tinggal di sini? Gu Xian dulu waspada padanya. Nanti, bahkan jika Anda sudah familiar dengannya, Anda tidak sepenuhnya bergantung padanya. Jadi dia secara alami menolak untuk tinggal bersamanya. Hanya saja musim dingin akan datang. Cuaca menjadi dingin. Bagaimana rumah kecil Gu Xian yang rusak itu bisa penuh? Jadi dia memikirkannya. Atau mengambil alih Gu Xian dan tinggal bersamanya? Tentu saja, ini perlu dilakukan secara perlahan. Dia tidak bisa hanya berpikir dari sudut pandangnya sendiri. Apakah Gu Xian bersedia? Itu juga penting baginya.